Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya yang kita hormati, kita cintai, dan salah satu guru kita pada pagi hari ini, Ustadz Rizal Al-Hasani, yang akan memberikan ilmunya mengenai bagaimana belajar menerjemah Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pertama, kami ucapkan terima kasih, Ustadz. Kami menyapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi Chaino dan yang kami kawan-kawan hormati, semuanya. Bapak-bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Bapak-bapak Ibu adalah hamba-hamba Allah yang pada pagi hari memilih untuk bersama-sama belajar kalamullah. Semoga Allah akan mencatat setiap langkah ayunan dari Bapak Ibu sebagai amal kebajikan kita. Dan pada kesempatan ini kami atas nama kelas Istiqomah ucapkan terima kasih Pak Ustadz Rizal yang telah menyempatkan waktunya nanti akan memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang nanti hadir terlambat, langsung bisa langsung masuk dan langsung juga meng-mute dari Zoom-nya supaya tidak terjadi storing waktu. Dan nanti akan dipersilahkan kepada Ustadz untuk mempresentasikan tambahan mata pelajaran hingga sampai selesai. Kemudian kita buka pertanyaan. Dan mungkin untuk tertibnya pertanyaan nanti akan kita atur. Pertama yang mau bertanya, pertama kita utamakan yang raise hand, kemudian akan dicatat. Mungkin mohon bantuannya kepada Ibu Eka secara urut ya satu-satu. Dan karena waktunya terbatas, ya hanya 2 jam sekali lagi, Bapak Ibu kita semua waktu juga ya semoga lebih optimal. Nanti benar-benar yang ditanyakan adalah yang fokus mata pelajaran pada hari ini. Mungkin Pak Ustadz demikian, mungkin apakah langkah seperti semula kemarin itu secara singkat akan lebih bagus. Kita murojaah terlebih dahulu mungkin, walaupun hanya 1 menit pelajaran yang lalu. Sehingga kita semua dapat memulai dari hal-hal yang dari awal hingga tambahan pada pagi hari ini. Demikian sementara, kami akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang segar ini, walaupun orang-orang lain menikmati acaranya dengan pergi bersama keluarganya ke taman-taman, tapi bapak-bapak, ibu-ibu memilih masuk ke taman-tamannya surga Allah melalui pengajian Al-Quran ini. Dan kita bersyukur kita dipilih oleh Allah satu di antara hambanya yang mencintai Al-Quran. Semoga kita nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamdan syakuran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon pada kesempatan yang berbahagia ini agak lebih panjang teorinya karena kita agak terteter dari kelas malam. Kelas malam sudah masuk, masih ya pokoknya 1 step kita tertinggal. Jadi saya sekarang melebihkan waktu teorinya. Nah nanti pertanyaannya kita persingkat. Jadi pertanyaan nanti betul-betul yang diterangkan saja, jangan di luar itu. Saya review kemarin, saya biasa tetap mereview yang kemarin, mereviewnya.
Pertama, kemarin kita sudah belajar pelaku, bahwa dalam kata kerja kita harus memahami 4 poin. 4 poin nanti. Pertama adalah saya tulis ya. Saya selalu menulis biar tersimpan pada bapak-bapak ibu sekalian. Poin pertama adalah 4 poin dalam hal memahami gerak. 4 poin kalau kita ketemu kata kerja. 4 poin di depan kita sudah tekankan 4 poin. Poin pertama adalah bentuk. Bentuk ya. Bentuk ada 3 bentuk. 3 bentuk ya. Kata kerja lampau, kata kerja sekarang akan datang, dan kata kerja perintah. Kedua, pelaku. Nah, ini kemarin sudah masuk pelaku. 14 pelaku. Nah, ini saya ulang sedikit ya. Huwa, huma, hum. Nah, iya, huma, hunna. Itu orang ketiga. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Orang kedua, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Itu orang kedua, orang yang sedang berhadapan dengan kita. Orang pertama, ana, nah. Jadi, huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nah. Yang ketiga, akar kata. Ini hari ini yang kita akan pelajari. Akar kata. Inilah inti kemudahan Quran akar kata. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa fokus ini. Ini selalu 3 huruf. Nah, ya. Selalu 3 huruf. Nah, ini inti Al-Quran di sini. Nanti keempat baru pola. Ya, pola ada 10 buah pola. Nah, jadi tolong kita sekarang masuk ke akar kata 3 huruf. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mohon fokus ya. Kalau ada sekitar bapak bunyi-bunyian tolong diamankan. Ada misalnya pemilik datang, tolong tahu dulu bahwa saat ini bapak fokus belajar ya. Supaya jangan nanti bapak meninggalkan kelas. Kami nggak tahu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu meninggalkan, nanti pasti tanya nggak ada tempat ya, rugi nanti ya. Ini intinya. Kita mulai di inti Al-Quran. Akar kata ini selalu 3 huruf. Nah, kalau bapak-bapak nanti nggak ngikutin, kedepannya nanti ini critical point di sini. Banyak yang nggak ikut, pada saat ini nggak ikut, nanti ke atasnya jadi kurang pijakan. Ini pondasi. Yang 4 ini pondasi semua. Oke, sekarang kita masuk ke akar kata. Bapak-bapak, mudah-mudahan semua kamus ada di sebelah bapak sekarang semuanya. Karena kita akan banyak bicara kamus. Sebentar Pak ya. Yang di luar sebentar ya. Oke. Sekarang kita bandingkan akar kata dalam bahasa Indonesia, akar kata dalam bahasa Inggris, dan akar kata dalam bahasa Al-Quran. Ya. Saya mohon perwakilan dari bapak-bapak berdua atau 3 orang dibuka mic-nya. Mungkin Pak Edi Cahyono, saya diminta Pak Edi, saya akan dialog nanti bentuk ini. Pak Edi 1, buka mic-nya. Pak Edi 1, Bapak pilih 2 orang lagi. Siapa yang bisa mewakili? Yang lainnya 2 orang lagi, siapa Bapak pilih? Ya, pertama Pak Tri. Silakan buka. 1 lagi. Asmarani, Makmun, ada? Itu bisa dibuka videonya Ibu. Buka ya. Atau Ibu Cutriati ya. Oke, siap ya 3 tadi ya. Oke. Sekarang kita bicara akar kata dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Al-Quran. Apa perbedaannya? Bapak-bapak, disinilah letak perbedaan Al-Quran dengan bahasa manapun. Izinkan saya menerangkan Bapak betapa indahnya Al-Quran itu, betapa mudahnya. Dan kadang-kadang kalau menerangkan akar kata itu, kadang-kadang sambil berurai mata. Kenapa? Bahasa Quran itu tidak sama dengan bahasa dunia apapun. Bapak bisa bandingkan dengan bahasa manapun. Izin saya Pak, kalau bisa ada ibu-ibu yang ahli bahasa satu Pak. Jadi coba cari. Ada nggak ibu? Silakan Ibu yang dari bahasa Inggris. Kemarin bahasa Inggris ada. Boleh, bahasa atau yang boleh. dari silakan Ibu. Mohon yang ahli. Bisa. Bukan ya, bisa. Volunteer. Volunteer ya. Oke. English teachers. English teacher, Indonesian teacher, boleh. Biar saya English teacher. Biar saya lebih kuat ya. Ada ya? Silakan. Ya. Oke, nanti saya akan tanya. Sekarang kita masih Indonesia. Bagaimana akar kata di bahasa Indonesia? Bagaimana akar kata dalam bahasa Inggris dan bagaimana dalam Quran? Kenapa saya ambil ini? Bahasa Indonesia adalah bahasa induk kita. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa yang internasional yang kita bisa paham semuanya. Misalnya saya ambil bahasa Jepang nanti tulisannya lain ya. Bahasa apa susah. Jadi bahasa Inggris saja. Kemudian bahasa Quran. Bahasa Indonesia. Ini akar kata sama dengan kata dasar ya. Akar kata sama dengan kata dasar. Nah, bahasa Indonesia saya ambil diam.
terasa. Diam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang buka mic, tolong saya tanya, saya jawab ya. Berapa huruf nih Pak, Ibu? Berapa huruf? 4 huruf ya. Kemudian kata kerja makan. Berapa huruf? 5. Oke. Keluar, kata kerja ya. Keluar, kata-kata. Berapa huruf? Out, jadi keluar. Keluar, bahasa Indonesia. Ya. Keluar, ya. Berapa huruf? 6. Kata kerja ya, saya keluar rumah, berarti saya melakukan aktivitas. Kata kerja itu adalah sebuah aktivitas. Tinggal, saya tinggal di Bogor. Berapa huruf? 7. 4, 5, 6, 7. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang dibuka mic, yang aktif teman-teman lain, ada nggak standar jumlah huruf dalam bahasa Indonesia? Bye-bye. Oh, oke. Ya. Standar huruf ada? Ya, bye-bye. Oke, bye-bye. Halo Ibu Bapak. Ada standar jumlah huruf? Apakah 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7? Ada nggak standar jumlah huruf dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Tidak ada, sepakat semuanya? Nggak ada ya? Ya. Tidak ada standar huruf, jumlah huruf tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang kita pindah ke bahasa Inggris. Akar kata bahasa Inggris ada go. Berapa huruf ini? 2. Ada run. Berapa huruf ini? 3. Ada play. Berapa huruf ini? 4. Oke. Ada write. Right, 5. Nah, pertanyaan saya, ada nggak standar jumlah huruf dalam bahasa Inggris? Tidak ada. Nggak ada. Bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Inggris nggak ada. Apa bahasa lain? Bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Portugis, bahasa Rusia, bahasa Papua Nugini, bahasa mana-mana ada standar hurufnya? Jumlah huruf? Ada jumlah huruf, ada standarnya? Tidak. Nggak ada. Yakin semuanya nggak ada ya? Tidak ada. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran begitu juga berantakannya jumlah hurufnya? Apakah begitu? Enggak. Tidak. Enggak begitu. Ya. Nah, itulah kelebihan Al-Quran dengan bahasa lain. Ini sebuah kelebihan. Jadi pertama yang kita tuh satu kelebihan Al-Quran dengan bahasa lain adalah jumlah hurufnya standar. Itu yang tidak dipunya oleh bahasa manapun di muka bumi ini. Saya selalu menggaung-gaungnya itu. Bahasa Al-Quran itu beda. Bahasa Al-Quran itu bagaikan permata di atas tumpukan pasir, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak paham dari segi gramatikalnya. Jadi kadang-kadang saya baru melihat gramatikalnya aja sudah kagum-kagum. Terkagum saya. Belum lagi memahami artinya, baru strukturnya aja sudah kagum. Nah, ada bahasa di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli bahasa, silahkan cari bahasa manapun di muka bumi yang mirip Al-Quran. Coba carilah. Yang sama aja. Yang nggak usah sama, mirip aja lah. Nah, di mana letak keistimewaan Al-Quran? Nah, coba lihat Al-Quran. Akar kata Al-Quran selalu 3 huruf. Daraba. Katama. Coba Bu lihat. Bapak-bapak, Ibu lihat. Sebentar saya ambil pena merah dulu. Saya ini. Daraba, coba lihat. 1 huruf, 2 huruf, 3. Fathah. Katama 1, 2, 3. Fathah. Maaf Pak Ustadz, tulisannya tidak kelihatan. Bisa seperti kemarin di spotlight, bisa langsung bisa besar. Mungkin Bu Eka ada Bu Eka dibikin menjadi itu co-host Pak. Jadi langsung dirubah dari kita nanti kelihatan besar. Tetap Dijarangin sedikit barangkali Pak. Pak Ketua. Dibuat co-host, kemudian saya bikin. Saya kasih co-host, saya lupa tadi ya. Bentar. Ya. Saya kasih dulu co-host si saya sama Bu Eka. Bu Eka nggak hadir hari ini, Pak. Oke, baik. Insya Allah. Siapa yang mau volunteer menggantikan Ibu Eka yang dengan keikhlasan hati, Bu-Ibu? Siapa? Pak Edi sudah co-host. Pak Edi sudah co-host. Bang Yusuf, saya nggak ada co-host. Ini co-host saya. Kenapa nggak bisa ini? Pak Edi sudah co-host. Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, tolong. Saya lagi live, saya klaim host ini. Oke, sebentar. Siapa lagi Bu ya yang co-host? Siapa lagi? Pak Edi co-host. Satu lagi siapa Pak Edi? Ya, siapa yang Bapak Ibu mau volunteer? Ibu siapa? Ernawati atau siapa yang standby mau
Dan bahasa akhir kelas ya. Bu Aisyah, bisa Bu menggantikan Ibu Eka, Ibu. Atau Bu Evi itu, Ibu Evi. Gimana? Ya Bu. Oke, udah. ISA ya. Ibu Ibu Fadi Fatimah, siap? Atau yang siap di sini? Oke. Atau Bu Pepe. Udah. Ibu Silakan ya? Ibu, yang dengan keikhlasan hati. Bu Pepe. Ya mungkin 2 Pak Edi sama apa cukup tadi kan. Pak, ya. Bang Arman dan Kok masih ke saya nih. Oke, udah ya. Ke saya. Itu di Edis Siap. juga. Sebentar. Gimana Ibu-ibu, sudah jelas? Ini mohon maaf. Bisa Pak ya? Oke, alhamdulillah. Oke Sudah ya. besar Pak ya. Oke. Kalau nyalain di mute, baru masih ada bunyi-bunyi itu. Masih bunyi itu. Siapa bunyi apa tuh? Nah, itu masih bunyi ya. Ibu Aisyah. Tolong di mute ya. Nah, tadi bahasa Indonesia nggak jelas hurufnya. Ada 3, ada 4, ada 5, dan 6, ada 7. Bahasa Inggris ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Apakah seperti itu aturan? Jawabannya tidak. Nah, bagaimana aturan membentuk kata-kata? Coba lihat. Kata Quran selalu 3 huruf. Kataba. Coba Ibu perhatikan. 1, 2, 3. Fatah. Apa lagi? Khalaqa. Lihat. 1, 2, 3. Fatah. Apa lagi? Razaqa. Apa tuh? 1, 2, 3. Fatah. Khatama. Apa lagi? Nasaro. Apa? Nasaro, Pak. Nasara. Nah, 1, 2, 3 semuanya. Kadzaba. Bada'a, nabaza, khalaqa, ja'ala, semua 3 huruf. Patah semuanya. Akar kata seperti itu. Seragam. Nah, apakah bahasa seperti ini ciptaan manusia? Tadi bahasa Inggris 4, 3, 2, 1. Bahasa Indonesia ada 4, ada 5, ada 7. Nah, kok begini? Apakah ini faktor kebetulan? Bapak-bapak yang belajar matematik, yang belajar ini ya semacamnya, apa ini faktor kebetulan atau memang interpretasi dari sesuatu sesosok? Apakah cipta manusia itu kataba, khalaqa, razaka, khatama, daraba, nasara, razaka. Semua bahasa itu 3 huruf dan patah semuanya umumnya. Nah, itulah kata tadi. Nah, apakah ini kebetulan? Apa kebetulan? Yang buka mic, tolong dikomentarin. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah terbuka? Bapak sebutkan apa aja? Sya'ara, apa lagi? Amanah, banyak di Al-Quran. Badala. Nah, semua seperti itu 3 huruf. Robana yang seling. Robana. Rabbana itu permohonan bukan kata kerja dia. Yang kata kerja. Zahaba. Ja'ala. Qata'a. Nabada. Semua 3 huruf. 3 huruf dan patah semuanya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada bahasa yang kayak gini? Dari segi analisa kita, ada nggak bahasa yang kayak gini di dunia ini yang akar kata 3 huruf, kata dasar 3 huruf dan patah semuanya? Ada yang seteratur ini bahasa di dunia ini? Ada? Tadi kita contohkan bahasa Indonesia. Belum ketemu bahasa seperti itu. Belum ada. Belum ketemu dan tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ya Ustaz ya? Tidak akan pernah ketemu. Iya, hanya ada ibu dan bapak menemukan dalam Al-Quran seperti ini. Saya terus terang pada saat membaca ini, ya Allah ya Rabb, ini betul-betul bahasa langit, bukan bahasa dunia. Kalau bapak baca terjemahan saja, bapak tidak akan menemukan kata-kata indah seperti ini. Betul-betul agung ya Ustaz. Betul-betul agung bahasanya. Ya betul. Agung kita. Walaqad yasarna, yasara, abada. Apa lagi? Kafara. Semua 3 huruf. Nah, itulah bahasa Quran 3 huruf. Nah, di sini letak kemudahannya. Jadi bapak-bapak ibu cari 3 hurufnya saja nanti. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal mudzakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Quran untuk dipelajari. Ternyata kemudahan itu ada di akar kata. Ternyata kemudahannya itu ada di akar katanya. Yang 3 huruf.
Saya membayangkan kalau ada akar kata yang 4 huruf, 5 huruf, susahnya minta ampun. Kalau kayak bahasa Jepang itu susahnya minta ampun. Jadi simpel 3 huruf, itu letak mudahnya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari akar kata dalam kamus? Nah, sekarang tugas kita mencari kata dalam kamus. Bapak-bapak, ibu-ibu, ijazah hafal ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, zal, ra, zai, sim, sampai ya. Apa semuanya? Hafal ya? Oh, Pak Dika, kenapa kami harus belajar alif ba lagi? Kok paut lagi kami? Itu hanya tangga sementara. Nah, sekarang pada saat kita mencari dalam kamus, kalau kamus bahasa Inggris, bapak-bapak, ibu-ibu semua tahu. Pada saat mencari kata run dengan rain, mana dulu yang tampil? Run dengan rain. Rain dulu, kenapa? A dulu dari U. Ya. Nah, kalau Bapak mencari kata ras dengan rain, mana duluan? Ras dengan ran, mana duluan? Right. Ran dengan ras. Right. Hah? Duluan right, karena I duluan dari S. Ran dengan ras. Run. Ran dengan ras, mana duluan? Run. Ran, kenapa? N lebih duluan dari S. Ya. Lihat huruf pertama, sama huruf pertama, lihat huruf kedua. Sama huruf kedua, lihat huruf ketiga ya. Iya. Setuju ya? Iya. Nah, sekarang dalam Al-Quran, hijaiyah. Bapak cari kata katama dalam Al-Quran, akar kata katama dengan kata-kata kataba, mana duluan? Dulu ketaba. Kenapa kataba duluan? Kataba duluan, ba duluan dari alfabet. Kafnya sama, tanya sama, mim dan ba yang beda. Maka duluan ba. Ya, oke. Nah, katama dengan katala mana duluan? Katama dengan katala mana duluan? Katama duluan. Katama katala. Katala dulu. Katala kenapa? Karena kau duluan dari kaf. Kaf duluan dari kaf. Jadi huruf pertamanya perhatikan sama huruf kedua. Habis sama huruf ketiga. Sekarang kita definisikan kata. Ini bisa dipahami ya, hijaiyah. Iya, benar. Katama. Jadi sama huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Jadi yang penting hijaiyah ini Bapak hafal. Alif, ba, ta, jim, ha, dal, zal, sampai ya. Oke ya. Nah, sekarang apa itu akar kata? Akar kata adalah akar kata. Ya, definisi akar kata. Saya membuat definisinya berurut ya. 1, selalu 3 huruf. Nah, selalu 3 huruf. Selalu 3 huruf. Nah, dan kurung kecuali di titik ya. Nanti belakangan. Kecuali dulu dah. Ya, selalu 3 huruf. Bapak pegang aja 3 huruf dulu. Ya, sedikit yang kecuali itu nanti. Soalnya kalau saya patok di depan selalu 3 huruf, nanti ketemu yang 4 huruf, loh kok ini 4 huruf? Seolah salah teori, enggak. 3 huruf kecuali, nanti kecuali ada kecualinya. 4, 2. Dia sudah bentuknya KKL, kata kerja lampau. Bentuknya KKL, kata kerja lampau. Kata kerja lampau atau past tense. Sudah berbentuk past tense. Nah, ketiga sudah ada pelaku di situ. Pelakunya huwa. Dia. Pelakunya huwa ya. Jadi kata kerja itu akar kata itu yang 3 huruf tadi bentuknya lampau, pelakunya huwa. Jadi kalau dibuka kamus memukul, dia telah memukul. Buka kamus menyembunyikan, dia telah menyembunyikan. Tambah kata dia telahnya. Jadi bentuknya sudah KKL, pelakunya sudah huwa. Yang keempat, jadikan ini vocab. Jadikan vocabulary, jadikan vocab. Nah, jadi Bapak memang akar kata diminta menuntut untuk dihafal. Karena kata ini akan diulang-ulang terus. Di kata pertama, nanti ketemu lagi ayat 10, dia itu juga. Ketemu di surat lain, vocab itu. Akar kata itu kan ketemu. Itu perlu dihafal, akar kata. Jadikan vocab. Nah, kelima, 5. Perhatikan ini penting. Dalam kamus Mahmud Yunus, dalam kamus
dalam kamus Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus, Yang ketiga ini ya. dalam kamus Mahmud Yunus ada dalam tanda kurung, ya. Di luar tanda kurung abaikan. Tanda kurung. Jadi kurung, ya. Saya ulang. Dalam kamus Profesor Mahmud Yunus, jadikan vocabulary, vocab atau perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata. Yang kelima, dalam kamus Profesor Mahmud Yunus, tempatnya dalam tanda kurung. Di luar kurung, abaikan sementara dulu. Ya, tempatnya dalam tanda kurung. Oke, akar kata itu. Nah, kemudian yang keenam, itu akar kata juga untuk membuka kamus itu sendiri, untuk membuka kamus. Jadi, untuk membuka kamus, tahu akar kata, membuka kamus, untuk membuka kamus. Tanpa tahu akar kata, Bapak-bapak, Ibu tidak bisa membuka kamus. Nah, di sini sekarang kita terangkan akar kata saja. Pada saat untuk membuka kamus, nanti pada saat mencari akar kata, Bapak-bapak, Ibu diajarkan detail nanti. Jadi bertahap ya. Ajaran si separuh, di belakang nanti ada separuh lagi. Nah, jadi kenapa begitu? Supaya lebih simpel di sini dulu ya. Jadi pertama akar kata adalah selalu 3 huruf kecuali bla 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 bla. Kedua bentuknya KKL, kata kerja lampau. Pelakunya dua. Ya, jadikan vocab atau perbendaharaan kata. Kemudian dalam kamus Profesor Mahmud Yunus ada dalam tanda kurung. Yang munawir nanti. Nah, yang basic dulu. Kemudian untuk membuka kamus. Sekarang kita cara membuka kamus. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah ada kamus semua di sebelah Ibu Bapak semuanya? Yang hadirin sekarang sudah ada kamus semuanya? Ambil dulu ini. Ambil semuanya. Ambil kamus dulu semuanya. Kamus Mahmud Yunus. Udah, Ustaz. Udah, Ya, semuanya nanti keteter kalau nggak buka kamus ya. Oke, ini saya hapus dulu. Hapus dulu ya. Oke, sekarang kita cari akar kata yang artinya dalam kamus ya. Kita mulai mencicil vocab. Kita mau cari arti satu yang sering muncul dalam Al-Quran. Kataba. Kataba, dua kata. Ja'ala. Lalu ketiga kata khalaqa. Khalaqa. Oke, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Sudah siap semuanya? Udah ya? Memang Oke. ukurannya itu kecil ya Ustaz ya, yang tidak ada ukuran A4 ya memang ya. Yang mana? Kamus? Kamusnya memang ukuran Ya, kecil ini. ya. Ini. Ini Ya, kayaknya. kurang dari A4 ya, ukuran bukan ukuran Ya. A4 ya. Ukuran ini ya. Berarti di bawah 4 ini, di bawah A4 ya. Kalau yang munawir kan ya. besar ya. Ya, kita karena ini yang ada ya, ini termasuk kamus yang sangat hebat kamusnya Pak. Nomor 1. Ini jurusan utama kita ini. Ya, tulisannya yang kecil-kecil memang di sini ya. Kita sesuaikan aja Pak. Insya Allah kalau kita niat ya bagus nggak apa-apa. Oke, saya juga saya mata positif tapi karena ingin paham Al-Quran jadi nggak ada masalah. Ya. Oke, nah sekarang kita mencari kata-kata Pak. Bapak buka di indeksnya, indeks ada alif ba ta sa jim sampai ya kan. Tolong indeks kaf buka. Tolong dibuka sesuai dengan instruksi saya. Kaf dibuka, jangan kemana-mana dulu. Nah, buka kaf. Coba sebutkan halamannya. Halaman berapa kaf ini? Halaman berapa kaf? 364. 364 ya. Satu lagi 365. 365 sebelahnya ya. Oke. Coba ibu-ibu perhatikan halaman itu 364, 365. 4 kata paling atas, di atas garis. Di sebelah kanan ini kata apa muncul? Kata Qadha. qada. Semua mendapatkannya? Qada. Yang keduanya kata apa? Ka'anna. Anna. Dah, temu semuanya? Ka'anna. Sebelahnya lagi apa? Kanu. Kanuna. Dah, temu semuanya? Kemudian sebelah lagi kabira. Kabiro. Oke. Kabira. Oke, sudah ketemu semuanya? Nah, apa makna kata itu? Kata itu adalah sebagai, kalau Bapak punya arsip, nah di kantor ya, itu sekat-sekatnya itu. Untuk mencari nomor, supaya jangan cari nomor semuanya.
di kantor ada Pak, misalnya seperti contoh ini Pak. Ini nomor surat 1 sampai 1000 misalnya Bapak arsip. Nah, ini ada penggalan 100, ada 200, ada 300, ada nomor 400, ada nomor 500, ada 600, ada 700, ada 800, ada 900, ini nomor 1000. Kalau kita mencari nomor surat nomor 781, apa yang kita lakukan? Kita taruh tangan kita di sini kan? Select. Kita nggak mungkin cari dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin cari sini. Pasti di nomor 700, antara 700 sama 400. Lalu karena 781 berat ke sana, maka kita taruh tangan kita di sini. Select. Katakan ketemu nama surat 778. Tinggal maju 3 langkah. Simple, daripada cari nomor 1 di sini. Nah, ini begitu juga fungsinya. Ini kata isi nomor 1, kali 1. Kata koda yang nomor 1 paling kanan adalah kata yang ada di sini. Coba cek. Kata paling atas. Cocok? Kata koda. Tolong yang dibuka mic tadi memberikan semacam reaction bahwa benar gitu loh. Dari 3 orang atau 4 orang dibuka tadi, tolong diberikan komen. Cocok? Ya, Cocok. Cocok. Oke. Ka'ana adalah kita kasih nomor 2, kata paling bawah di halaman itu. Kata paling bawah. Coba cek. Cocok? Benar. Paling bawah. Karena kecil, itu katana apa Ka'ana. Ka'ana. Cocok. Kata paling bawah di halaman itu. Martabak. Cocok? Tunggu cari. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Jadi paling bawah. Ka'ana cocok? Ya, cocok. Cocok? Cocok. Ulang. Kata koda nomor 1 paling kanan, paling atas. Ya. Oke? Oke. Nah, Yang mana? nomor 2 saya kasih adalah kata paling bawah di halaman yang sama. Oke? Oke, Bu, semuanya? Oke. Oh, ya. Ini kasih nomor 3. Kasih nomor 3. Ini adalah kata paling di atas ini. Kata paling di atas. Sudah cocok? Tanuna. Cocok? Ya. Paling atas. Nuna. Sama? Sama? Kabuna. Sama? Pertanyaan saya sama kan? Nomor atas 3? Sama. Sama. Ah, Oke. Ini saya kasih nomor 4. Nomor 4 paling bawah. Kata paling bawah. Kabiro. Cocok? Cocok. Oke. Nah, inilah fungsinya sebagai sekat-sekat dalam jadi surat tadi. Nah, ini sekat-sekat. Nah, pada saat kita buka kamus, pada setiap halaman yang kita buka, kita hanya melihat di nomor ini, nomor 4. Mata Ibu layangkan ke nomor 4. Apa itu katanya? Kabira. Nah, jadi kita kan mencari kata-kata ba. Layangkan sudah dibuka kaf, apapun nanti halaman yang Bapak buka, mata ke kiri atas nomor 4. Ya. Oke. Jadi setiap buka halaman, di sini aja mata. Yang 3 ini abaikan dulu. Nah, apa tujuannya? Kita mencari kata-katanya. Ini kan kabira 4 huruf. Kabira itu kan 4 huruf kan kabirun. Kaf, ba, ya, ra. Nah, kalau ada lebih dari 4 huruf, lebih dari 3 huruf, ada alif, waw, ya, nggak usah dibaca. Buang ya, ana. Oh, nanti diterangkan lebih lanjut dari cek kata. Tinggal kabara. Kabar. Kabara Bapak bandingkan dengan kataba. Nah, kataba. Kabara dengan kataba. Mana duluan kata ini? Kabara kah? Kataba kah? Mana dulu? Kabara. Artinya apa? Paling bawah pun di sini hanya muncul kata kabara, belum muncul kata kataba. Artinya sini halaman ini nggak ada dia. Bisa sampai situ kesimpulannya, bisa dipahami? Bisa. Baik, bisa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dibuka amin. Diulangi lagi Ustaz. Oke. Oke, saya ulang. Kita mencari kata kataba. Di kataba kita cari kan tentu dibuka di kaf dulu kan. Kita buka di kaf. Nah, indeks kafnya itu kan sudah tahu ya. Kaf, alif, ba, ta, kan ada merah. Semuanya nih ya. Ya kan ada semuanya kan merah tuh. Di kaf nggak ada masalah ya, buka kaf. Pada saat membuka kataba nggak ada masalah. Nah, begitu dibuka kataba, ini Kamu apa mau sekarang mau letak sini? Anak aku dinginnya semua makan tuh. Samunya. Kamu semua dingin punya mak kok punya kamu tuh lari sesek. Oke. Dimut, Bu, dimut.
Oke, kataba. Pas buka kataba ada kata qada di atas nomor 1. Lihat di atas garis. Qada, ada kata ka'anna, ada kata kanuna, ada kata kabira. Maka kata qada itu yang nomor 1 tadi adalah kata paling atas di halaman tersebut. Paling atas, sebelah kanan jalur kanan. Kan 4 jalur ini. Di jalur ini dia paling atas. Lalu kata kedua ini dia paling bawah. Kata paling bawah. Kata nomor 3 ini dia kata paling atas. Kemudian kata nomor 4 di kata paling bawah. Jadi artinya ini sekat-sekat tadi, dibuat sekat-sekat. Jadi kalau kita mencari kata apa, nanti tinggal dilihat ini. Itu simpelnya. Nah sekarang kita mencari kata kataba. Sudah mulai langkah yang pertama kita buka di kaf. Kafnya ada di sini kan tadi. Ini kaf di sini kan. Nah, di sini ini ada dua baris. Ini ada 2 baris ya. Buka kaf, lihat ke sini. Ketemu kata kabira. Untuk yang lebih dari 3 huruf, ada huruf alif, waw dan ya, ada huruf alif, waw dan ya, buang dia, jangan dibaca. Lalu yang tinggal patahkan. Yang tinggal patahkan semua, di baris atakan patahkan. Patahkan semuanya. Jadi ketemu kata-kata kabiran, baca kabara. Nah, sekarang kabara diadu dengan kata ba. Mana duluan tampil hurufnya? Kaf sama. Tinggal ta. Ini kata ba, ini kabara. Mana duluan? Mana duluan dalam Quran muncul hijaiyahnya Kabara. kata ba atau kabara? Mana Pak? Kabara. Kabara duluan. Kabara duluan. Pasti semuanya kabara ya? Ya. Iya. Oke. Kalau begitu halaman ini nggak ada dia. Tugas kita selanjutnya balik halaman berikutnya, balik. Pelan-pelan balik. Maka tugas pertama Bapak lihat ke kiri atas ini. Lihat ke kiri sini. Paling kiri, apa bacanya di kiri? Kabiro. Oh enggak, kan sudah halaman berikutnya. Halaman berikutnya Katimu. Katimun. Semua ketemu? Dah. Ketemu. Nah, katimun ada alif, buang alif tuh. Katimun, buang alif. Katimun, kan ada alif. Katimun, buang alif. Tinggal katama. Ya kan? Tinggal katama. Bisa begitu? Bisa? Buang alif waw ya. Semua patahkan. Katama. Katama dengan kataba mana duluan? Apa? Kataba, katanya sudah. Tinggal mim dan ba-nya. Mana duluan ba sama mim? Ba. Artinya apa? Dia ada di halaman ini. Nah, sudah ada di halaman ini, ibu mata ibu ke dalam tanda kurung. Ibu-ibu yang ada anak cucu di sebelahnya mohon di-mute aja Bu. Apa boleh? Nah, siapapun ibu-ibunya tolong di-mute yang ada anak dan cucu di sebelahnya ya. Oke, nah sekarang udah ketemu halaman ini. Ketemu halaman ini ya. Nah sekarang tugas berikutnya tolong perhatian antara kurung. Di luar kurung jangan perhatikan. Pelan-pelan kita nomor 1. Kita ambil sebelah kanan dulu. Sebelah kanan yang antara kurung kabasa. Ketemu? Kabasa? Ya. Oke, bukan katama. Oke, lanjut berikut urut kata berikutnya dalam kurung kabasha. Ketemu? Kabasha, ketemu? Belum. Tanda kurung berikutnya. Ya, ada. Ketemu? Kabasha ketemu? Ya. Ketemu. Oke, bukan kataba. Oh, kabasa. Bukan kataba. Oke, Kabasa. Ya. maju dari keberus ke bawah. Kurung berikutnya kabala. Ya. Ketemu? Nemu. Bukan kata yang kita cari. Maju ke bawah terus. Kaba. 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 Bukan kata yang kita cari. Mundur ke bawah lagi. Kataba. Kataba, ya. Nah, itulah kata yang kita cari. Hmm. Apa artinya? Menulis kitab, menulis kitab. Menulis kitab itu dalam terlalu luar ya. Menulis saja. Kan itu kata menulis. dalam kurung Alkitab di luar kurung kan. Nah, Ya, itu menulis saja artinya. menulis. Menulis. Nah, simpan sebagai vocab. Oh, kata bati menulis. Sudah? Cara mencarinya begitu ya. Oh, itu mudah. Nah, mudah. Ya, mudah. Bu. Mudah. Kalau Belajar tua Pak, lambat kalau Pak. sudah mengerti baru mudah, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak mengerti sulit, Ya. sama ini matematik. Udah mengerti Ya, mudah. sekarang kan mengerti jadinya kan inilah ilmu itu. Ilmu itu mempermudah Coba. manusia.
Iya. Mesti ada Ibu Andrea sudah, yang masih belum coba perlu diulang. Ya, nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. yang lain lagi Ustaz. Sekali Oke. dapat, sekali salah. Oke. Semua udah ketemu? Ketabah? Udah ketemu? Sudah ketemu. Ketemu semuanya? Ya. Udah. Alhamdulillah. Pedi udah ketemu, Pedi? Ya, kata Pak. Sudah. Ya. Ustaz, boleh Oke. tanya Ustaz? Silakan. Di kamus saya kok nggak ketemu, apa kamus saya nggak sama nih? Tapi kayaknya Profesor Dr. Mahmud Yunus gitu, kayak gini kamus saya. Ibu, kamu siapa? Hah? Kamu ibu apa namanya? Dr. Mahmud Yunus. Coba Ibu, sebentar, di layar saya nggak muncul semua nih. Ibu apa ini? Saya lihat 365 itu nggak sama dengan yang Ustaz. 366 Bu. 366, halaman 366. Iya, 366 366 itu dimulai dengan sebelah kanannya kabiroh. Ya, ya benar, betul. Zair. Betul. Betul, betul. Bisa diulangi nih. Ini berarti kirinya Bu. Kiri halaman kiri. 6 dari Kiri. ini Ulangi sebenarnya lagi diulang aja. aja, Ustaz. Wah, Ini iya. berarti menunjukkan kan belum ada yang paham, Ustaz. Oke, Iya. Ulang aja dari awal. Oke. Mohon yang sudah tahu, mohon diam dulu. Oke, Ini oke. kesempatan Lanjut dulu, kepada Bunda, teman lanjut kita yang belajar belum dulu. ya. Benar, Oke, benar. mohon ibu-ibu diulang aja Pak dari awal Pak Ustaz. Oke, oke. Ibu, Pelan, kamus Ibu pelan-pelan, Ibu. Mahmud Yunus semuanya? Pasti sama itu, sama. Oke. Ini saya warnanya nih. Ustaz Hah? biru juga kan? Ya. Ustaz biru warnanya. Ya, sama-sama. Ya, Ibu sama. buka halaman Sama. 366. Yang dilihat Ibu halaman 366. Iya, Kita cuma mundur dulu. Sebelah Kita- kirinya kataba. Tapi Kita- di bawahnya kabasha, yakbusu. Ya itu dia, pas itu. Nah, memang sama. Iya, tolong ikutin Ibu, Bapak. Tolong ikutin Saja instruksi saya. kabira segala nggak ada di sini. Tunggu. Dengar instruksi saya, Bu ya. Yang tidak disajakan jangan Jelasin dilihat. dulu nih. Yang tidak saya sebut jangan dilihat. Maka saya bilang abaikan yang lain dulu. Ya, nah, saya urut lagi. Pada kita mencari kata-kata bah, buka di kaf dulu, biar sama semuanya. Kaf, buka kaf, indeks kaf. Nah, buka. Apa yang ketemu? Tolong Ibu sebutkan halamannya dulu. Ibu Rahma. 364. Nah, biar Bu Rahma Pak, biar yang lain Ibu malu stop dulu. Ibu Rahma, sebutkan halamannya. Bu Rahma buka mic-nya. Bu Rahma, mic-nya dibuka. Mic-nya buka, Bu. Mic. Oh, Ibu ngomong ya. nggak kedengaran. Tuh. Serang. Halaman berapa Ibu dapat? 366. Buka, 364 kaf. dulu, 364. Kaf dulu. Iya, Kak. Oh, Kak sudah. Jangan loncat dulu. Makanya dengar Ya, saya. ketemunya di halaman 366, Ustaz. Kok kaf 366? Sekarang Ibu, kamu sibuk apa? Mahmud Yunus kan? Ini ya, Mas. Iya. Coba buka kaf. Profesor Dr. Muhammad Yunus. Iya. Kaf buka. Huruf kaf. Indeks kaf. Iya, Alam- sudah ketemu huruf kaf ini. Halaman berapa? Ada halaman 366 di kamus ini. Yang lain? 364. Nah, 364. Oh, berarti nggak sama ya? Ajakan kali Bu. Baik belakang dulu Bu, baik Ya, belakang kita dulu. pesan dari ini. Ibu barangkali terlengket. atau terlengket. Coba lihat. Terlengket. Ada nggak huruf kafnya? Coba Ibu balikkan lagi Ada ke huruf kafnya, halaman Bu. Kaf ini. 364. Kafnya ada nggak, Bu? Ke 364. Nah, lengket itu kan. Oh iya, berarti lengket. Ah. Ustaz. Kamus kita sama Sabar. si baru jadi lengket. Tapi dimulai dengan kita Kamusnya buka, lengket, Ustaz. ya. Lanjut. Kita Ya, buka ya. bukannya pelan-pelan ini bukannya. Alhamdulillah. Harus bapak-bapak yang buka ini. Lanjut Ustaz. Oke, Nah, udah ya. Ustaz, masih tanya saya, setelah kaf itu keluar kita buka, bukan kataba. Entar ibu jangan lihat yang lain, Bu. Perintah, ikutin perintah saya, jangan lihat yang lain. Dengar. Ikutin instruksi selanjutnya, jangan dilihat kemana-mana. Ya. Nah, sekarang saya bilang, pada saat ibu buka kata kaf, lihat kanan atas. Apa tulisan di situ? Kanan atas, paling atas. Gosok. Oh, tuh. Paling atas, Foto. kodok. Odong. Itu kan Kodok itu kan dengan yang lain. ka'ana. Kalba, ka'ana, kanuna, kabira, kan itu ya. Ya, benar. Kata koda adalah kata paling atas di jalur itu. Jalur kanan, benar? Benar. Benar? Benar. Nah, kata ka'ana nomor 2 adalah paling bawah di kalung itu. Paling bawah. Paling bawah. Oh, paling bawah. Oh, gitu. Nah, gitu kan.
Ya, Bentar. saya ada ungkapan iya dulu ya. Ka'anna paling bawah. Oh iya. Ya, Masih 364 bawah. ya, masih halaman sama, paling bawahnya. Di bawah kelompok Ka'anna. Paling bawah. Paling bawah. Serupa itu ya, Ya. seolah-olah. Ada ketemu? Sudah, Ustaz. Oke. Nomor 3 adalah kata paling atas di kolom ini. Sudah? Kanu, Kanuna. Sudah? kanunanya. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Berikutnya kata kabira. Ya, kabira. Adalah kata paling bawah di kolom itu. Cari. Atas bawah, atas bawah. Atas bawah, atas bawah. Apa fungsinya? Ketemu ya? Kabira, Ya, paling bawah. kabira jakibani. Ya, Iya betul. sudah? Kabira jakibara kubara apa nih? Kita baca, udah kabira aja. Cocok, udah pertamanya baca nggak usah yang lain. Oh, Kabira cocok ya? gitu. Oke, sudah? Dasar. Sudah. Oke. Apa fungsi kata-kata itu? Itu saya bilang tadi, ibarat di surat filing cabinet, dia sekat-sekat untuk mempercepat mencari kata yang dicari. Nah, sekarang tugas kita SOP yang bagus, yang benar. Ini ciptaan kita. Lihat kiri atas saja. Kiri atas. Kabira. Sudah? Nah, kata ini kan kata paling bawah. Kita pedoman sini. Kalau ada alif, Bu, Yang bilang. ada alif, ada waw, ada ya, hurufnya. Huruf itu lebih dari 3 huruf, buang dia. Kabira, ada kaf, ada ba, ada ya, ada ra. Dia 4 huruf. Sementara akar kata 3 huruf, maka buang alif waw ya. Maka baca kabira itu kabara. Sudah sampai situ, paham? Ya. Nah, kata kabara diadu dengan kata ba. Mana duluan? Kabara dulu. Kata ba. Kabara. Iya. Kabara duluan, berarti sampai di bawah hanya Kabiro. sebatas kaba. Belum ketemu ada kata-kata. Tugas selanjutnya balik dia. Tugas selanjutnya balik. Pelan-pelan balik. 366. Nah, 3 ada di 67, 367. Mata di katama. Mata kita ke sini langsung. Perhatikan mata kiri atas. Mata kita ke sini, mata kita ke sini. Di katama. Katima. Yang 3 ini abaikan. 1, 2, 3. Katima. Mata kita katimun. Katimun. Ya. 367 paling kiri atas. Di atas garis. Nah, di atas garis itu. Di atas garis. Calik. Udah ketemu, Bu? Ketemu? Ketemu? Bu Rahma ketemu? Katimu. Ketemu. Nah, ketemu. Baca katama. Buang alif. Baca katama. Katama. Sudah? Nah, kata katama diadu dengan kata kataba. Yang kata mencari. Katama dengan kataba. Mana duluan? Kataba. Kataba duluan kan? Nah, Kataba. berarti halaman paling bawah udah kelewat dia. Logikanya, matematiknya, dia pasti halaman ini. Halaman sebelumnya dia belum ada, halaman ini kelewat. Berarti dia ada di halaman ini. Oh. Logiknya itu ada di halaman ini. Ya, logiknya dulu. Sudah ketemu itu? Karena akar kata dalam tanda kurung, maka cari saja dalam tanda kurung. Di luar kurung mohon diabaikan. Jadi kan Bu baca, Ibu ketemu kata-kata yang di luar kurung, jangan nanti kita tidak layani lagi. Baca hanya dalam tanda kurung. Sekali lagi baca dalam tanda kurung. Mulai Ibu baca satu dari kanan. Ada kurung. Luar kurung yang harus dengan baca. Pertama, kata yang terang tadi apa? Katama. Yang kata kurung pertama. Coba lihat. Kabasa. Kabasa. Oke? Semua ketemu kabasa? Ya. Jangan baca pula. Nanti kalau di atasnya apa itu? Mesti tanya dulu ya. Di atasnya bisa ditanya. Kabasa. Sudah? Sudah. Bukan kataba. Balik kepada akar kata dalam kurung berikutnya. Kabasha. Ketemu? Kabasha. Kabasa yang atas. Iya, yang di atas. Ya. Ketemu. Nah, ketemu kan? Ya. Bukan kataba. Ya. Oke. Turun ke kataba berikutnya, kurung berikutnya. Kabala. Ya. Oke, semuanya. Ya. Turun ke kurung berikutnya. Kaba. Kaba. Ya. Bukan. Turun Ya. berikutnya, kurung berikutnya. Kataba. Kataba. Ya. Itulah kata yang dicari. Nulis kitab. Nah, menulisnya aja. Kitabnya itu dalam kurung. Tapi menulis aja dulu. Menulis artinya kan dalam kurungnya Alkitab. Itu contoh dari menulis. Menulis kitab. Ketemu kata menulis. Ya. Nah, begitu cara mencari akar kata dalam kamus.
dan begitu seterusnya nanti. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Kalau udah paham yang pertama, kita coba yang kedua. Kata ja'ala. Kata ja'ala. Oh, ja'ala. Sudah ketemu semuanya? Sudah paham yang satu ini? Ya. Kalau sudah, kita cari ja'ala. Sama-sama kita cari ja'ala ya. Sudah ketemu, kita cari ja'ala. Sudah? Sudah? Belum. Nah, tunggu dulu. Jimnya belum, saya belum mulai. Belum. Jim, kita buka di Jim. Tolong sebutkan halamannya. Berapa halamannya? Saya ketemu halaman 83. Bapak Ibu semuanya halaman berapa? Halaman 82. 83. Ya. Jangan H yang dilihat, Bu. Jangan Jim dengan H. Tolong dibedakan. Jim, H, tolong dibedakan ya. Iya. Jim, halaman 83. Sudah ketemu semuanya? Ya. Nah, mata ke kiri atas. Apa yang terbaca itu? Ke Baca kiri atas. Tajabbara. 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 Terlalu harus. Tajabbara ya. Tajabbara ya. Tajabbara. Bara. Di atas garis. Di atas garis. 83. Ya, tajabbara. Sudah semuanya? Ketemu? Enggak bersubuh tadi. Oke, sini semua. Tajabbara ketemu? Ketemu. Oke. Tajabbara ini dibaca Jabara. Kenapa dibaca Jabara? Karena huruf pertama Jim. Ini huruf tambahan nih. Analisa apa? Oh, Jim. Analisa. Jim kan? Jabara. Baca Jabara. Jabara digandeng dengan Ja'ala. Mana duluan? Kata mencari Ja'ala. Mana duluan? Duluan Jabara. Apa langkah selanjutnya? Kalau dulu Jabara, langkah selanjutnya apa? Ya, kita lihat. Balik. Karena belum ketemu balik. Nah, tugas selanjutnya apa? Dibalik. Balik. Pelan-pelan. Balik. Satu halaman. Baca kiri atas. Baca kiri atas. Ya. Kiri atas. Apa tertulis? Jida. Paling kiri atas. Jizalul. Jizlun. Baca jazala. Baca patahkan semuanya. Jazala. Baca jazala. Patahkan aja. Mana duluan jazala dengan ja'ala? Ja'ala dengan jazala mana duluan? Duluan Jazala. Ja'ala apa jazala duluan nih? Jazala. Atau kadang-kadang jazala, kadang-kadang ja'ala. Zal duluan, yakin semuanya duluan jazala? Ya. Oke, kalau udah yakin balik. Balik kemana? Balik. Ke halaman berikutnya. Kamusnya, halamannya. Ya, apa ketemunya? Kiri atas, kiri atas. Jaza'a. Jaza'a dengan ja'ala mana duluan? Jaza. Jaza'a dengan ja'ala mana duluan? Jaza. duluan. Kalau jaza'a duluan berarti tugas kita berikutnya apa? Balik. Oke, balik. Oke, balik ya. Nah, apa ketemu kiri atas? Jalada. Ya. Nah, jalada dengan ja'ala mana duluan? Jalada. Duluan? Ja'ala. Ada yang sedengar duluan jalada kayaknya ini. Ada yang sedengar duluan jalada. Duluan ja'ala apa duluan jalada? Ja'ala ya. Artinya apa? Halaman ini sudah kelewat ya. Di bawah sudah kelewat ya. Halaman sebelumnya belum sampai, halaman ini kelewat. Artinya apa? Di tengah. Dia ada di sini. Dia ada di halaman ini. Oke, bisa kesimpulan itu dipahami dulu? Halaman sebelumnya belum sampai, halaman ini kelewat. Berarti ada di halaman ini. Tunggu dulu, statement saya bisa diterima nggak? Halaman sebelumnya dia bisa belum ada, halaman ini udah kelewat. Artinya apa? Dia ada di halaman ini. Ya, oke.
Hah? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Bisa insya Allah. Kalau gitu cari di sini. Seperti tadi lagi. Cari dari kanan. Cari kita sama-sama ya. Sama-sama kita cari. Ikuti saya ya. Coba ikuti saya. Baris dari bawah, Ustaz. Itu dulu, Ibu nada bisa ya. Oke, yang belum. Kita anggap semuanya belum dulu. Sudah bisa. Yang sudah bisa, tolong sabar. Yang belum nanti kan apa? Kita dari Iya. kanan dulu. Dari halaman Jazara. 88 ya, Ustaz? Di halaman 88. Ya, halaman 88 dulu. Yang paling pertama Jazara. Ketemu? Jazara. Ketemu? Ya. Oke. Jazara bukan ja'ala, ya. Ya, betul ya? Dalam kurungnya. Iya, pelan-pelan ikuti saya aja. Jazara dalam kurung. Semua tanda kurung. Di luar kurung abaikan. Di luar kurung abaikan. Di luar kurung abaikan. Dalam kurung aja. Jazara. Ya. Ketemu? Ketemu. Halaman berikutnya, kurung berikutnya Jazi'ah. Jazi'ah. Ya. Ketemu? Ketemu. Oke. Bukan ja'ala. Bukan. Oke. Berikutnya lagi Jazafa. Bukan. Bukan yang aku cari. Bawahnya. Ya, Satu. ketemu. Bukan yang aku cari. Ya. Udah? Berikutnya lagi Jazula. Jazula. Bukan yang aku cari. Oke? Jazama. Bukan yang aku cari. Jaza. Membalas. Bukan yang aku cari. Oke? Jasara. Bukan yang aku cari. Jasa. Bukan yang aku cari. Jasuma. Bukan. Jasya'a. Bukan. Jasa. Bukan. Jasima. Bukan. Ja'uda. Bukan. Ja'ala. Ini dia. Bang. Ini dia aku cari-cari kemana aja sih. Temunya di sini. Kok lama amat jadinya. Gitu lah. Apa artinya? Mengadakan. Oke. Mengadakan, menjadikan, memulai. Saya tadi bisa aja langsung ke jalan, tapi kan step by step itu penting dulu ya. Jadi nanti Ibu kalau mencari tadi dalam kerjanya kan terekap. Kan nggak seperti ini, tapi inilah step-stepnya. Step-stepnya begini caranya. Jadi Ibu mencari sendiri jadi bisa. Ketemu artinya jala apa? Lagi. Apa artinya jala? Menjadikan. Sudah ya ketemu? Sudah ketemu? Ketemu. Nah, sekarang kita cari kata khalaqa dengan cara yang sama. Khalaqa. Jadikan itu vocab ya Bu ya. Jala apa arti tadi? Jala artinya menjadikan. Simpan sebagai vocab. Nanti ketemu aja ja'ala dan apalagi jangan lupa ya. Oke. Sudah semuanya sampai sini ja'ala? Ketemu semuanya? Ketemu semuanya ya, nggak ada lagi yang nggak ketemu. Pak Tri Harjana ada ketemu Pak Tri? Sudah ya? Ketemu Pak Tri? Punya Pak belum punya. Oh, belum punya kamus. Iya belum. Oh, itu diserahkan ke Pak Edi nanti Pak. Iya, saya udah ini mau Pak Edi. Oke. Pak Nasrul Tanjung udah ketemu Pak Nasrul? Pak Nasrul Tanjung? Udah ketemu? Sudah ya? Oke. Semua udah ketemu ya? Nah, sekarang kita mencari kata khalaqa. Khalaqa bukan khalafa. Khalaqa. Khalaqa. Sekarang dengan cara yang sama, saya mohon ketua kelas memimpinnya. Saya mohon ketua kelas. Yang lain aja Pak. Yang lain. Rambut saya kecil ini, nggak kelihatan. Siapa yang bisa Bapak tunjuk sebagai untuk memimpin dulu cara yang seperti ini? Jadi Ibu siapa yang sudah cepat bisa menemukan, silakan Bu di-sharing Ibu. Siapa tadi? Cari di halaman. Pak Edi Salim. Oke. Pak Edi, Pak Edi, bimbing kami sama-sama seperti tadi. Step by step. Pak. Langsung dibuka Pak. Step by step. Apa dulu yang buka? 113. Halaman berapa Pak? 113. Oke. Sudah. Apalagi Pak? Dari kiri atas. Apa tuh? Khatalun. Khatalun. Ya. Talu ini nggak jelas ya. Khatalun. Ya. Khatalun. Ya. Apa selanjutnya sikap kami Pak? Dari yang paling bawah dia. Berada di paling bawah. Ya. Halaman 113 kiri. Ya. Khatalun. Penipu. Ya, artinya nggak usah dibaca. Jadi yang baca aja. Khatalun itu dibaca apa? Dibaca apa khatalun itu? Khatala.
Alifnya dibuang. Oh, alif dibuang. Ya kan tadi alif waw ya lebih dari 3 huruf dibuang alifnya. Nggak ada. Dibaca apa? Khatala. Khatala. Dibaca khatala. Halamannya Halaman 113. Baca halaman 113. Ya. 113 paling kiri bawah. Kiri atas Pak, kiri atas jangan kiri bawah Pak, kiri atas. Tadi kiri atas khatalu. Khatalun itu bacanya itu aja dibaca Pak khatala, itu aja dibaca nggak usah ke bawah. Khatalun. Itu dibaca khatala. Kiri Khatala. bawah khatalun. Dibuang. Jadi khatala. Oke. Selanjutnya, apa lagi? nah apa yang harus dilakukan? Khatala dibanding dengan khalaqa. Khalaqa. Mana duluan khatala dengan Duluan khalaqa? khatala. Oke. Lalu? Nah, lebih duluan daripada la. Nah, lalu? Jin dan seterusnya. Oke. Terus? Selanjutnya. Dari apa? Kurung. Halaman. Halaman berapa lagi? Halaman. 15. Ganti halaman ya. Ya, ganti 3 halaman. 115. Dibagi Ya. di istilahnya. Balik. Satu, 5. 15. Lalu? Pojok atas. Koroka. Pojok atas kanan. Koroko. Pojok atas kanan. Khatama. Oh itu nggak perlu baca Pak, lupakan itu. Nanti dulu. Mana Kita ke bunyinya? kiri atas saja, ke kiri aja, pelak kiri aja. Kiri atas. Kharaqa. Ah, itu yang dibandingkan dengan kata khalaqa. Khalaqa. Ra dengan la. Lebih dulu. Ra. Duluan ra. Ya, oke. Apa lagi? Balik. Kemudian membalik lagi halaman. Oke. Otoba. Ah, mana duluan dengan khalaqa? Oh, dengan Otoba dulu. Ah, duluan khotaba. Pak apa? Pak Edi gimana Pak Edi? Apa lagi dilakukan? Ada tamu. Dari paling Balik bawah. lagi. membuka halaman. Lanjut. Apa lagi? Membuka halaman, kemudian Dolifun. Kholisun. Ah, Kholisun. dibaca apa itu? Dibacanya? Kholasa. Kholaso. Dibaca kholasa. Kholaso. Alifnya buang dulu. Baca kholasa. Digandeng dengan kata khalaqa. Mana duluan? Kholasa dengan khalaqa mana duluan? Kolaso. Duluan Oke. kolaso. Ah, apa lagi langkah berikutnya? mencari kholaqah. Balik Langkah lagi. berikutnya apa? Kan kholasa tadi. Langkah Balik berikutnya lagi. apa? Dari awal memang sudah menjadi kholaka kita. Dari awal sudah itu menjadi kholaka. Apalagi yang dikerjakan habis kholasa ini? Balik lagi. Apalagi yang lain? Dalam kurung. Oke, dalam kurung. Dalam kurung. Ibu kan paling bawah kholasa. Kan belum ketemu. Kan belum tadi kholasa dengan kholaka mana duluan? Duluan kholasa. Langkah berikut bukan jadi dalam kamus. Bukan jadi dalam kurung. Kan belum ketemu. Duluan kholasa. Duluan kholasa. Balik Balik lagi. ke halaman berikutnya. Ah, Balik lagi. Di apa ketemu kata di pojok kiri atas? Kataba. Oh, di kiri atas, Pak. Di kiri atas. Kunusya. Khanasa. Khunsa. Khanasa. Khonata. Khanasa kan? Nah, Itu alif ya? Hah? Itu alif. Halaman berapa? Fathah itu. Tulisannya nggak jelas ini. Hurufnya aja perhatikan, hurufnya aja. Nasya. Fathahkan saja semuanya. Fathahkan. Khonasa. Ya, khonasa. Patahkan aja semuanya. Khanasa. Khanasa. Oke. Khanasa. Nah, khanasa dengan khalaqa mana duluan? Duluan kholaka. Duluan khonasa. Nah, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ayo. Duluan kholaka. Duluan kholaka. Khalaqa kan duluan atau khanasa duluan? Alif bertaksa. Konasa. Lam itu lebih duluan dari nun. Lam itu lebih duluan dari nun. Ini huruf keduanya lam loh. Ini nun loh huruf keduanya. Duluan bukan la. lam. Lam mim nun. Oh, Nah, duluan
Kolasa. Nah, berarti halaman ini udah kelewat kan? Iya. Nah, kalau udah kelewat baru dicari di sini. Nah, carilah kolaka di sini. Cari kolaka di sini. dalam kurung, Pak Ustaz. Iya, di luar kurung abaikan. Di luar kurung abaikan. Kolako dalam kurung yang pertama. Di halaman mana? Apa? Udah ketemu nih koloko atas. Dalam kurung yang pertama ya. Atau menjadikan. Ya, halaman berapa itu, Bu? Membuat, Halaman menjadikan. 120. 120 sebelah kiri 120. atas. Nomor 2. Kolako. Ada di atasnya. Khalaqa, menjadikan. Khalaqa, ya bagian kiri, baris kedua. Membuat. 120. Olah. Menjadikan. Membuat, menjadikan. Ya. Sudah ketemu? Betul. Sudah. Oke, sudah. Nah, udah bisa paham semua cari kata dalam kamus? Sudah? Ya, boleh pertanyaannya, Gus ya. Kenapa begitu ini kok begitu melalui apa namanya jalan yang berliku-liku gitu ya? Harusnya kan kamus lebih simpel ya. Ini simpel, Pak. Bukan berliku-liku, Pak. Kalau Nanti kan ini begini kan lebih teorinya. simpel kita pakai namanya ya Google lagi nih kalau jadi atau Oh, dari kan nggak ada nilai. jaminan, Gitu. Pak. Kan kita mencari Kita kata. baru, Pak. Kita baru. Kalau Google itu nanti jawabannya malah lain, Pak. Simple. Pak, Kita Pak Edi terbiasa itu dengan membuka kamus Indonesia, Inggris. Iya, Bu, iya. prinsipnya sama dengan buka kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Cuma intinya cari dulu dalam kurung. Iya. Ini kan Nah, di dalam intinya, kurung, Pak. itulah mulainya. Iya, Itu kan iya, nanti, ini kan cara dari awal. Ibarat mengajarkan ini satu loh, ini dua. Nanti Bapak dalam praktek 1, 2, 3 lancar-lancar aja. Nanti Bapak kalau udah paham itu, saya jamin 5 detik ketemu tuh. 5 detik. Wih, 5 Kalau udah biasa, Ustaz. Kalau sudah kan ini caranya. Nanti kan caranya ini nggak mungkin cepat gini, Pak. Cari halaman 1 ya. Nah itu kan karena membimbing. Tadi kalau cepat-cepat Bapak lambat ya. Kan kita lambat-lambatkan nanti. Pada saat praktek nanti Bapak cepat. Ada jembatan keledainya nggak? Hah? Jembatan keledai. Enggak, ini udah terbaik kok. Saya udah lama Rajin-rajin aja cari kamus ya, Bu. Ini cara yang Cari. terbaik kok. Nggak ada pakai keledai, pakai kancil. Oke, sekarang kita latihan. Nah, jadi coba Ibu lihat. Nanti Bapak Ibu praktek. Yang penting sekarang kan Bapak Ijazah itu belum hafal nih. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, Iya, dal, zal. benar. Itu nggak- Kesalahannya di situ. Iya. Nah, Tempatnya selama ini kita kalau abaikan. yang- Kita abai dengan alif, ba, ta, sa, jim. Tapi A, B, C, D, E, F kita paham. Tapi alif, ba, ta, sa, di situ kelemahannya di situ kita. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa. Pada saat ketemu ja'ala dengan jalaza, mana duluan? Bingung dengan mana yang duluan ya. Kita di depan alif, ba, ta bisa. Tapi pada saat ain, wain, dal, ta, udah mulai kita mikirkan di tengah-tengah. Jadi Bapak-bapak cara seperti ini paling mudah. Tidak ada cara yang lebih mudah dari ini. Kalau cara lain malah lebih nggak ketemu nanti. Nah, cara seperti ini insya Allah paling mudah. Nah, sekarang Ustaz, bisa diurut urutan tadi itu, Ustaz. Nomor 1 cari apa Ya, itu. huruf K. Kemudian yang kedua lihat Ya, jadi pelan-pelan. namanya bisa diurut. Ustaz. kan dari urutan saya kan ketahuan tadi. Dari urutan lagi saya. lupa lagi urutannya. Dari urutan saya dari umum ini kan diumumkan ini. Nanti kan ada di posting ini. Saya potong videonya. Bapak tinggal lihat ini. Buat tulis satu-satu urutannya. Oh, jadi ini. Yang kedua jadi ini. Kan ada tuh. Buang ini kan tadi sebelah. Kalau lebih dari 4 huruf, buang alif waw ya. Kalau itu bandingkan, gandengkan ini kan diajaran satu persatu tadi. Nanti kan nanti diposting ulang nanti. Video ini kan kita rekam ini. Nanti Ya, Bapak bisa lihat lagi ya. Iya. Oke, sekarang kita latihan. Oke, lanjut. Lanjut latihan ya. Nah, coba cari akar katanya apa artinya ya. Saya kasih 3, kasih waktu 5 menit. 5 menit. Iya, 3 kata 5 menit. 3 kata itu mestinya standarnya 10 detik, kok. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. 1 kata. Ya. Pertama, baca dia Pati khatama. Khatama. 2 kata razaka. Yang ketiga kata nabaza. Nah, coba cari itu. Khatama
razaqa, nabaza. Ini cara tadi, tolong disebutin ayat apanya artinya dan sebutkan halamannya nanti. Silakan. Nabada. Khatama, ya, razaqa, nabaza. Silakan. Pertama cari di Kha, tadi halaman 112. Sekarang 1-0 H. Kha di 112. H, itu Pak. Ya, pertama H. H, terus Kha. Dari pojok atas. Untuk keapanya saya serahkan kepada ketua kelas ya. Pimpin. Ketua kelas bisa aja mendeploy ke yang lain, tapi ketua kelas dulu saya serahkan. Kalau ketua kelas mendeploynya ke Pak Khairil Anwar, silakan. Kalau ketua kelas mendeploynya ke yang lain, silakan juga. ya kita bareng aja sama-sama ngerjainnya. Silakan. Halaman H ya 94 ya Pak Anu yang drive ya Pak. Betul nggak? Kok 94? 113. 113. Kan kok tadi apa? 95, 95. 112. 95. Bukan huruf kho. Kemudian kita pojok atas kita Ya. lihat Kotala. Khatala di atas. Di bawahnya juga khatala. Bukan nih. Kan yang kita mau cari khatala. Ketemu saya. Betul. Halaman 114. 114. Nah, atas paling ketemu langsung tuh. Paling atas. Mencap, menutup, menamatkan. Ya. Halaman Mencap, berapa? menutup, menamatkan. Paling Halaman atas. berapa? Halaman 114 paling atas kanan. Yang terkena khatama dalam kurung. Iya, dalam kurung. 14 atas kanan. Khatama. Atas kanan. Mencap. Khatama. Ya, dapat. Jadi di halaman 114 paling atas dalam kurung. Di bawah Yang garis. nomor 3 tadi apa Ustaz? Razako. Pertama Rozako, satu lagi apa? Nomor 2 nabaza. Khatama. Razaka. Meski. Sekarang di ra. Ra sama zin, Ro dulu kita. Rozako. Ra. Zama. Ro-nya mana? Ra setelah ka. Pertama. Ra. 150 Pak. Rojako. Yang 134 ya. Ra dapat 135. 135 Ra. Huruf ra 135. 135. Lihat kiri atas. Ra. Pojok atas rata. 135. Sekarang kita mencari adalah Kemudian Razaka. Si. Ada situ ya tamat buta, buang aja itu. Dalam Ya plastik tamat ya. buta buang, tinggal Kulkas besar ra'asa. Itu aja baca ra'asa. di tengah. Hamzah. Zako. Jadi apa? Pertama ro 135. Nah, Ratama. apa sikapnya setelah 135? Apa sikapnya? Lihat atas. Itu. Lihat kiri atas. Ro Kiri atasnya itu bagian dari anu itu. Roi. Dal. Sebelum ra. Sebelum za. Zada bukan. Siap. Jadi balik halaman berikutnya. Halaman 137. 7 ketemu ratama di atas kali. Oke, mantap. Rotamun. Jadi rotamun. Patahkan semuanya Pak, seperti Pak. Pak Edi tadi udah benar. Baca ratama. Ratama. Terus ratama paling mana lagi? Kiri bawah. Dilihat. Paling bawah bukan ada. Sekarang kita cari razaka. Mana duluan za dengan ta? Razaka dengan ratama. Duluan ta ya, ratama. Selanjutnya dari kurung. Ada di halaman itulah. Ta sama za dulu. Kurung. Za. Rabaka, Rabala. Rabas ini, Rabah.
Apa lagi lingkap berikutnya Pak Edi? Yang nomor 3 apa Pak? Berapa dari setelah Rotama, Ro sama ini Ratama. Kita mau cari Rajaka. Rajaka dan Ratama dua mana dua Ratama. Yang nomor 3 apa Ustaz? Enggak, Nabaza. yang itu dulu, yang ini dulu. Kamu satu dulu. Razaka dulu. Razaka dulu. Udah ketemu. Ratama sudah ketemu di halaman 137. Terus bawah Ratama. Sedangkan yang kita cari Razaka. Razaka itu setelah Ratama. Jadi balik halaman. Pertama 138. Jadi balik. Rodawa ini berarti masuk di sini. Yang ketiga itu apa Bu ya? Belum Pak, dua-dua Pak, tunggu dulu Pak. Satu dulu, dua-dua dulu, jangan lain dulu. Jangan pecah dulu. Halaman 140. 138. Iya. 140. Tuh Pak, satu komando aja. Pak Edi komandonya Pak Edi tadi ya. Kita komando Pak Edi aja. Tadi narasi yang terbaik Pak Edi. Nah, ya, kita cari Rosada. Ada memberi rezeki. Jadi 140, halaman 140. Nah, kalau kita lihat 136 di atasnya sekali itu Raisya. Kita balik. Kiri. Balik. Semua halaman 137. Di atas sekali ada Ratama. Ratama paling bawahnya itu Ratama 137 bawah sekali Ratama. Kalau kita lihat banding Ratama dengan yang mau kita cari Razaka. Ini 140 sebentar Pak Edi. kiri bawah. Pak sebentar Bu. Ibu mohon sebentar Ibu. Mohon sebentar Pak Ibu. Tadi pada saat Pak Edi mengatakan Ratama di atas sudah. Dia ke bawah lagi, nggak usah dia ke bawah lagi Pak. Itu kan membawa waktu tadi itu. Ratama di atas sudah sama dengan Ratama di bawah. Itu artinya dua kali ungkap kata yang sama. Udah, Ratama di atas, Ratama aja. Nggak usah ke bawah. Duluan Ratama. Udah. Lebih duluan daripada Za. Udah balik. Ratama, jadi kita balik. Nah, jadi nggak usah disebut di bawahnya Pak ya. Ya, Oke, lanjut. Jadi kita balik halaman berikutnya. 140. 140. 137. Oh iya, di atas kali. Sudah ada kiri. nomor 7 dari bawah sama 140. Tunggu Bu. Pak Edi, kita ikut Pak Edi. Ikut Pak Edi Bu semua, satu perintah. 137 Ratama di atas sekali. Yang kita mau cari Razaka. Ratama, Ta itu lebih duluan daripada Za. Kita cari Razaka. Jadi balik halaman berikutnya. Ya betul. Nah, halaman berikutnya ketemu halaman 138, 139. Ya. Kita lihat di kiri atas sekali. Radawa. Ya. Radawa. 3 huruf 3 kata juga. Mana kita duluan? Radawa dengan Razaka. Wa dengan Za. Dal dengan Za diadu kan? Enggak, yang diadunya kedua ya? Keduanya Dal dengan Zal. Rada. Rada dengan Za, Dal dengan Za. Dal dulu. Rada sajin. Alif ba sajin. Dal. Ya duluan. Jadi Rada duluan. Ya. Jadi dulu Rada, sedangkan yang mungkin dari Razaka. Balik lagi. Oke. Ya. Lagi halaman berikutnya 141. Ya. Di atas kiri sekali Rashida. Ya. Namanya buang aja alifnya. Rashida, Shin. Rashida, Shida dengan Razaka yang mau kita cari. Ya, Shin dengan Za duluan mana? Za. Shin. Nah, sebelum Shin. Banding. Shin, nah ini Shin dengan Zal. Shin dulu. Duluan mana? Dal dulu. Duluan Zal. Dal dulu, Dal. Duluan Dal. Dal, ya. Da, Sha. Duluan Da, jadi dicari di halaman inilah. Nah, karena dia sebelumnya gitu kan. Jadi cari di kurung. Kenapa? Roda.
Razama, Razina, Rasaba, Rosada, Rasada, Rasala. Kenapa ke sana Pak? Dari depan dulu Pak, dari kanan dulu. Itu kelewat itu. Dari kanan dulu Pak. Oh, kolom kanan, paling kanan dulu. Kolom paling kanan. Kolom paling kanan. Paling kanan Rada. Roda. Rodasa. Radasa. Roda'a. Roda'a. Rodifa. Radifa. Rodama. Radana. Ya. Radia. Ya. Ya. Raza. Raza. Ya. Raza ini sudah. Ya. Rozaba. Raza ketemu. Apa artinya? Jadi halaman 140, 140 kiri, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. Apa artinya? Memberi rezeki. Memberi rezeki. Oke. Nah, itu kan tadi sama-sama kan. Sekarang coba masing-masing. Berapa lama waktu cari itu kayak tadi itu? Lebih lama. Enggak, kalau sini udah cepat aja kakak gitu. Jadi kan kata urutannya ini biar sama bahasa kita. Sini Ustaz, hafal betul alfabetnya ini. Nah, itu kan baru bisa dipahami kan. Oh, selama ini saya nggak hafal karena kurang perhatian. Nah, sekarang kita Jadi perhatian mungkin lagi. dibuka Al-Quran, buka yang alfabet jadi halaman 1 slide kiri ini. Alfabet Roman transliterasi Arab, Latin, Abata, Sajin. Nah, baru pada kita sekarang. Ternyata saya belum hafal urutannya ya. Baru kita ngecek urutannya. Tadi Baca ya. Cuma tidak dihafal. Dilakukan saja begitu Ustaz. Selama ini kita nggak perhatian lebih detail. Ya. Sekarang kita perhatian detail. Nah, sekarang kata berikutnya Pak Edi. Kata nabaza. Nah, yang lain lagi, yang lain. Silakan. Siapa lagi Bapak tunjuk? Gantian. Aisyah. Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Nabaza. Ya, nabaza. Gimana Ibu mimpinnya sekarang? Dan pertama kita cari huruf na ya. Nah, itu paling akhir itu. Nah. Sebelum H. Halaman 436. Huruf nun di halaman 436. Ya. Halaman 300. Baru huruf nun. Ya, nun halaman berapa? 436. 436. Ya. Ini 437. Tiga. Nun halaman 300 berapa? Nabaza. Nabaza. 436 Pak, 436. 436. Iya. 437. Ya, 437. Tubuh dan tanah. 436. 436. Non. Duh, ini ya 436. 436. Terus kemudian dilihat tadi. Nabata ya. Inatab apa ini? Nabaza ya Ustaz ya. 437. Ya. Nabaza. Ini dekat ketemuannya nih. 436. 437. Ya, 437. Itu. 7 Nabara. Antabara. Intabara tepat. Intabara. Kena kata di Nabara. maka Nabara. nanti dibacanya adalah nabara. Tanya dibuang. Tadi buang. 437. Ya. Ya. Nabara diadu dengan nabaza mana duluan? Tak dulu. Tabara. Nabaza dengan nabara. Ya, Nabaza dengan nabara. Za dulu. Nabaza dengan nabara. Duluan Zahara. Nabaza. Ketemu di 437. Nabaza dengan kedua. nabara. Itulah. Saya Mana tunggu duluan? dari tanah. Mana duluan itu? Nabaza. Nabaza duluan. Berarti ada di halaman itu dia. Nabaza. Ada di halaman ini dia. Kalau gitu. 437. Hah?
437 sayur tumbuh dari tanah. Oke, artinya apa? Nah, Sayur tumbuh Membuang dari tanah. sesuatu. Yang mana itu? nabaja tadi nabaja diadu dengan apa, Ustaz? Dengan nabaza, dengan nabara. Oh, nabara. Jadi yang dicari sekarang nabaza. Yang dicari nabaza. Oh, nabaza. Yang di intabara tadi dibacanya nabara. Kenapa nabara? Nanti pada saat mencari kata-kata saya tunjukkan. Sekarang sementara dulu. Tak dibuang, alif dibuang. Baca nabara. Nabara dengan nabaza duluan mana? Nabaza dengan nabara. Mana duluan dal dengan ra? Dulu za. Berarti dia halaman ini ada dia. 437. Nah, ada di situ dia. Halaman ini dia ada. Ini mengangkat suaranya. Yang ketiga. Suaranya. Mana itu? Membuang sesuatu artinya, tak? Nah, itu membuang sesuatu itu. Ya, nabaza. Yang mana? Dua baris dari atas, Bu, yang kirinya. Nabaja ini. Ya, nabaza. Ya. Dua baris. Ya. Kedua dari pojok kiri. Nah, itu. Halaman Membuang sesuatu. Ya. membuang sesuatu. Nabaza ya. Iya, Di halaman 437, 437 kolom kiri nomor 2 dari atas. Dari atas. Ini Ustadz itu tadi kenapa dibandingkan dengan nabasa tadi apa ya? Kan Gini. ada Tadi kan kata intabara. Ya, menjadi nabara, udah. Tadi kan ada kata intabara ya. Nah, tadi kan ini kata-kata intabara ya kan? Ya kan? Yang kita mencari kata inabaza. Kan kita mencari kata nabaza. Ya kan? Nabaza Cari. Kata yang mau kita cari kan kata nabaza. Ya. Ya, yang ketemu intabara paling atas. Maka kata intabara ini dibacanya dia kan ada di zona non ini. Ini nggak dibacain. Ini urut tambahan nanti. Alifnya dibuang. Pola saya terangin. Nah, Lalu akar kata katanya, tanya ini, ta ini urut tambahan. Yang non bara, saja nabara. Nabara. Nabara diadu dengan nabaza. Yang kita cari kata ini, yang ketemu kata ini. Tinggal zal ra. Mana duluan? Zal dengan ra. Nah-nya sama, ba-nya sama. Zal. Dal duluan dal kan? Dal. Berarti paling bawah ini udah kelewat. Jadi pasti ada di atas ini. Dia ada di atas ini. Di atas bawah ke atas. Nah, kita mencari dari kanan dulu. Nanti kalau udah biasa Ibu udah dapat feeling aja. Cari dulu. Nah, kami ada baza. Nah, baza paling atas. Artinya tuh membuang sesuatu tuh asyai'in, membuang. Nah, baza membuang. Ini pocket. Nah, jadi kan pocket itu. Ya, benar. Ketemu? Itu Bu ya. Ketemu Tapi pusing-pusing. 3 arti itu Bu ya. Ya boleh. Nanti masalah 3 arti nanti buat satu dan kurung dulu. Bapak sekali lagi mohon di luar kurung jangan perhatikan. Ya, biar pelan-pelan sama-sama yang lain. Ustaz, Ya, saya kok beda ya? kenapa? Beda ini kamusnya. Kenapa? Saya kataba ketemunya, khotama ketemunya di halaman 322, Razaka halaman 493, Nabaza halaman 1377. Beda dengan kawan semua. Itu kamu siapa itu, Bu? Ini Munawir. Oh, Munawir nggak apa-apa. Nanti. Lain nanti. Edisi ketiga. Oke, Munawir nanti ada keterangannya. Sekarang Mahmud Yunus dulu. Ini. Mahmud Yunus, Munawir kita pakai nanti. Tapi nanti setelah ini kita terang Munawir. Itu untuk advance nanti. Oh, ini Muhammad Yunus baru ya? Muhammad Yunus baru ya. Apa itu, Pip? Ambil apa, Papi? Udah semuanya? Udah, Bu ya? Udah bisa buka kamu semuanya? Insya Allah. Udah semuanya nih? Ada yang masih ragu? Ada perlu diterangin lagi? Latihan harus banyak nampaknya. Oh ya, latihan itu memang harus latihan. Sudah semuanya? Teori mudah. Masih ada baru diterangin? Kalau udah kita lanjut, maju kita KKL lagi sekarang masuk kita. Nah, ya. Harus rajin berlatih. Ya. Maaf Ustadz. Ya. Ya. Tadi kan ada yang 3 huruf, ya. yang 4 huruf ditambahkan alif waw ya.
apakah posisi alif waw ya itu selalu di tengah atau di depan? Barusan ada itabang itu ya. Ya, nanti didiskusikan di pola. Nanti pokoknya buang aja dulu. Tugas pertama buang dulu. Itu pola. Ya, nanti pola itu diterangin pada saat pola. Nanti di pola saya terangkan. Sekarang pokoknya alif, waw, ya buang aja dulu. Nah, nanti pada saat diterangin pola, Ibu tambah mantap nanti mencari kata-katanya. Ya, oke. Saya tidak pertanyaan yang akan diterangkan nanti ke depannya saya tidak terangkan dulu sekarang. Cukup ini aja dulu. Seperti Pak Saad Nurdi tadi bilang, oh arti katanya banyak, nanti itu ya. Sekarang pelan-pelan dulu, dalam kurung dulu. Dalam kurung dulu kita ya. Oke, sudah cukup semuanya nih. Kita masuk ke berikutnya. Are you follow me? It's still with me? Yes, okay. Okay. Kadang-kadang gini Pak, di kelas dulu, saya terangin depan, kan dulu kan papan tulis. Saya terangin semuanya, rupanya Ibu pada tidur semua kan. Kenapa tidur, Bu? Dia nggak ngerti katanya. Kenapa nggak tanya? Habis cepat amat katanya. Jadi selalu saya katakan sekali 15 menit gimana ke belakang. Masih bersama saya kah? Nah kalau di Zoom kan nggak tahu nih. Kita tutup kamera kan nggak tahu nih apa tidur. Ngapain gue dengar nggak paham-paham juga. Tidur aja kan. Jadi makanya saya selalu ngingetin Ibu, saya takut itu kan takut nanti yang ikutin. Ya. Karena di rumah masing-masing kan nggak ada yang kontrol kan. Nah, are you follow me? Still with me, Bu Evi? Yes, I catch up you. Oh, oke, kita lanjut ya. Berarti buka kamus sudah bisa. Kalau mencari kata-kata artinya apa? Kalau sudah biasa itu kan lah biso dan biaso. Ya awal-awalnya orang beginning art difficult itu biasalah. Karena selama ini kita nggak pernah buka kamus ini, tiba-tiba buka. Keteteran kita dengan hijaiyah. Kan dalam postingan saya sebelumnya kan hafal huruf hijaiyah. Kan itu pesan saya kan. Nah, hafal hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim. Gampang nanti, baru terasa. Nah selama ini kita maaf ya, kita introspeksi diri kita. Selama ini kita alif, ba, a, b, c, d, e hafal. Kenapa kok bahasa Quran kita nggak hafal ya? Kita nggak perhatikan. Nah tinggal kita introspeksi diri sekarang. Ternyata perhatian saya terhadap Al-Quran masih kurang ya. Nah tinggal gitu kan. Nah dengan demikian kita bisa belajar lebih dalam. Nah ya, alif, ba, ta. Oke. Nah sekarang kita lanjut berikutnya masuk ke kata kerja. Laku sudah. Belum keluar lihat ke Ustadz. Apa? Belum ditutup tadi ini udah keluar lagi nih. Kelempar lagi nih. Sistemnya itu. Kami nggak kelempar sistem itu. Biasa tenang aja itu. Jangan takut. Zoom itu memang penyakit pentuntas sinyal bagaimana kita nggak tahu itu. Ibu-ibu, bapak-bapak sering terjadi seperti itu ya, baik di Zoom sini atau di Zoom lain. Kalau misalnya terlempar, ibu tinggal masuk lagi. Biasa itu. Tapi kok ruangnya nggak ada di sini. Ruangnya nggak ada soalnya. Ruangnya Oh, sebentar. Bentar dulu. Aduh, ini nggak ada. Waduh. Sebentar. Aduh. Sudah selesai belajar belum? Belum ya? Apa Ustaz problemnya? Oh, ini kok ruang itu terputus ya? Ruangnya mana? Itu ruangan orang sebelah itu. Aduh. Kenapa tuh Bang Yusuf? Tiba-tiba gitu. Taksin belum ada yang nanya juga. Itu udah bisa itu kan yang lain nggak bisa, nggak apa-apa kok. Taksin belum ada tadi. Ada sudah ada kok. Nambahin tuh baru tambahin. Udah ada. Ada di ruang kok, masuk lagi Pak. Masuk lagi ya. Udah ada itu, masuk ke ruangan, sudah ada dalam. Oke, kembali lagi ke sini Bapak Ibu sekalian. Oke, masuk ya. Oke, sekarang kita masuk akar kata tambah pelaku ya. Nah, sama dengan bentuk rumusnya. Sekarang mulai pelan-pelan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini suara siapa nih? Maaf ya. Kita mohon di Pak Edi Cahyono, mohon di mute, yang lain agak bunyi, mohon di mute ya. Sekarang kita mulai andaikan ya, saya bermisal-misalan ya. Sebelum ke bentuk, saya prolog dulu ya, pakai prolog dulu biar gampang dipahami. Kalau seandainya bahasa Indonesia sama dengan bahasa Quran, maka terjadi seperti ini. Seperti contoh kata, saya makan nasi. Ya.
Kamu makan nasi. Oke. Mereka makan nasi. Mereka makan nasi. Nah, kemudian dia makan nasi. Nah, oke, ini bahasa Indonesia ya. Pertanyaan saya, apakah kata makan berubah? Kata makan berubah nggak? Ya. Saya makan nasi, makan. Kamu makan nasi, makan. Mereka makan nasi, makan. Kata makan nggak berubah. Siapapun pelakunya. Oke, sepakat di situ? Iya. Oke. Bahasa Inggris ini sama. Ini sama. Tapi pada saat dia sudah ada beda sedikit. Apa bedanya? S. He, masih makan apa? Ed apa? At. S. Pakai S. At. Pakai S kan? It's atau it's kalau present, at kalau past. Yang present. Ya. Yang present it's. At ini kan bisa pakai S. E kan? Pakai S. Ya kan? Ada S. Nah, sementara kalau yang saya, kamu nggak pakai S kan? Pada saat dia pakai S. Kenapa pakai S? Membedakannya. Kenapa pakai S? Subjeknya si. Karena orang ketiga tunggal. Karena orang ketiga. Membedakan antara she dan he. She di sini H pakai S. Kenapa pakai S? Kenapa nggak semua berubah? Kenapa cuma he dan she? Kenapa nggak I juga berubah pakai D ke, pakai B ke, pakai K ke, aten? Kenapa kok cuma he dan she berubah? Apa bedanya? Yang guru bahasa Inggris ini Bu Evi dari Amerika. Apa jawabannya? Kenapa kok cuma he dan she berubah? Kenapa nggak I juga, kamu, you juga, Z juga? Kenapa cuma he dan she? Mohon dipertanggungjawabkan. Saya tanya Bu Evi, yang saya di Amerika sekarang. Bu Evi, kenapa Bu Evi? Kenapa dia cuma he dan she? Bisa jawab? Ada yang bisa jawab, bantu saya? Ya pola, karena pola. Kenapa kok he dan she aja? Kenapa kok I enggak? Kenapa kok you enggak? Kenapa cuma he dan she yang berubah tambah SH-nya? Kata yang sama. Kenapa pada saat I add, you add. Nah, pada saat he dan she tambah S. We add. We sama dengan add, nggak pakai S. Kenapa kok cuma he dan she pakai S? Pengaruh pelaku, Ustaz. Benar. Itu jawabannya narasi biasa. Kenapa kok cuma itu? Kenapa nggak I-nya juga? Ada juga pelaku di situ. You juga ada pelaku di situ. Kenapa I dan you nggak ada? Kenapa kok cuma he dan she? Ya dari sononya. Oh, oke kan. Dari sononya kan? Nah, itu kali pasti dari sononya. Jawabannya mak itulah, Ustaz. Dari sononya. Hah? Jawabannya mak itulah. Begitulah aturan bahasa Kayak Inggris. gitulah. Tuh. Nah, sekarang kalau andaikan saya pakai jejak kalah gitu ya. kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Indonesia. Nah, maka akan terjadi seperti ini, Pak. Saya makan nasi. Kalau bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Indonesia, saya makan nasi. Kamu makan nasi. Mereka makan nasi. Dia makan nasi. Makan 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 nasi. Maka berbeda semuanya ini. Jadi pada pelaku he dan she bukan hanya he dan she, semua berlaku beda. Andaikan, ini andaikan. Bapak saya makan nasi, tapi saya makan. Kalau kamu makan nasi. Kalau mereka makan nasi. Kalau dia makan. Sekarang saya hapus ini. Bapak perhatikan ya, saya makan nah. Saya hapus ini. Makan nasi, siapa yang makan? Saya. Kenapa? Melekat di tu. Ada tu. Makan nasi, siapa yang makan? Kamu. Ada di tanya. Makan nasi, siapa yang makan? Kami. Mereka. Ini siapa yang makan? Ya. Artinya kata makan berubah semua. Yang oleh bahasa Inggris cuma at yang berubah, hanya she dan he. Untuk Al-Quran semua berubah semuanya. Nah, jadi nggak bisa terjemahkan makan nasi pasti saya. Nah, itu perbedaan antara Al-Quran dengan bahasa yang ada di muka bumi. Nah, sekarang kita ke sana. Jadi akar kata kemasukan pelaku menjadi bentuknya. Itu ya.
Saya ulang lagi, akar kata kemasukan pelaku itulah bentuknya. Nah, sekarang kita rinci satu persatu. Sampai sini bisa dipahami, Pak, perbedaan bahasa Al-Quran, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak berbeda, siapapun yang makan, kata makan tidak berubah, makan aja. Mau siapa pelakunya, enggak problem. Mau saya makan, kamu makan, kakek saya makan, dia makan, besok makan, kemarin makan. Bahwa 3 bahasa itu berbeda-beda. Apa, Bu? Yang bahasa Inggris ada perubahan pada kata kerja, bahasa Indonesia enggak. Bahasa Arab lebih banyak lagi perubahan. Bukan bahasa Quran, kita belajar Quran. Bahasa Quran lebih kompleks. Jadi apa bedanya nanti pada saat menerjemahkan? Kalau ini semua subjek berubah. Ya, itu dia. Nanti kan kita bandingkan nanti mana yang lebih hebat. Lebih rumit belajar bahasa Arab. Enggak rumit, Bu. Enggak rumit. Kenapa rumit? Enggak. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal menggunakan kata kerja. Nah, mudah dia. Isu karena di situlah pengawalan dari segi makna. Jadi orang nggak mungkin menyalahkan arti nanti. Itu pengawalan itu, Bu. Jadi kata per kata itu dikawal dalam bentuknya nanti. Saya memahaminya seperti itu. Ya Allah, ini bahasa wahyu, bukan bahasa manusia, bahasa wahyu. Nggak mungkin orang salah menerjemahkannya. Masya Allah. Nah, oke, Bu ya. Mohon dikeluarkan statement positif semuanya. Kalau kata rumit, wah alangkah lengkapnya Al-Quran. Ibu mengatakan rumit, jangan. Katakan lengkap. Ya, katakan bahasa-bahasa positif untuk Al-Quran ya. Supaya kita dimudahkan Allah memahaminya. Karena enak bahasa Al-Quran itu. Luar biasanya bahasa lengkap gitu. Lengkap. Nah, jangan bilang banyak. Aduh, alangkah lengkapnya Al-Quran ini. Jangan bilang banyak amat. Sempurnanya bahasa Al-Quran. Nah, bahasa Quran itu bahasa yang konkret. Bahasa wahyu. Bahasa wahyu, dan ini ditanya nanti di kubur, ditanya, ma imamuka, siapa imam Al-Quran? Coba ceritakan bagaimana bentuk kata kerjanya. Gampang, ada kata kerja lampau, ada kata sekarang. Akar kata berapa huruf? 3 huruf, mereka tenang aja. Ibu jawab bisa begitu nanti. Ya, santai aja. Nah, sekarang akar kata, bentuk. Nah, sekarang kita pakai matematika. Bahasa Arab, Anda kan? Apa, Bu? Ya, kira. Kita tidak belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab bukan bahasa Quran. Saya bisa mengajarkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran di orang Arab, pernah saya ajarkan. Dia bilang, jadi makanya rahasianya Ustadz, kenapa harus kompleks, sempurna, sehingga tidak mudah dipalsukan orang. Yes, itu dia. Itu statement yang positif. Penjagaan oleh Allah SWT, bahwa ayat Al-Quran ini dijamin. Tidak mungkin untuk dipalsukan. Yes. Tidak mampu manusia. Kalau ada yang merubah dikit aja, salah artinya. Yes, Pak, saya pernah coba simulasi kuliah yual kafirun la abudu matabudun sampai ke bawah. Kalau saya rubah tak jadi ya, berantakan semua bawah. Kuliah yual kafirun la abudu matabudun la abudu ma ya'budun, saya rubah tak jadi ya, itu berantakan ke bawah semua. Nggak laku lagi kata berikutnya itu. Itulah Al-Quran itu. Kalau kita buat satu alinea, saya pergi ke pasar, saya membawa mobil warna merah, saya begini-begini, saya begini-begini, kita buat satu alinea, dirubah satu kata di atas, nggak ada pengaruh ke bawah. Kalau kuliah dua kafirun, Pak, nggak bisa. Bapak robah tak jadi ya, itu berantakan ke bawah, Pak. Saya nangis, Pak. Begitu mengikat satu kata dengan kata lain, begitu mengikat satu ayat dengan ayat lain. Dirubah satu tak jadi yang budun, batal itu hijrah, batal semuanya, Pak. Ya Allah, begitu hebat kata-kata itu yang nggak bisa disaingi oleh bahasa manapun kamu ini. Ya. Nah. Makanya di surat Allah menantang kan siapapun coba bikin bukan jangan satu surah, satu ayat saja. Nggak bisa. Sampai hari ini. Nah, gitu Pak ya. Makanya kita masuk ke gramatikal itu terasa betapa agungnya Quran. Kalau Bapak baca terjemah, Bapak tidak akan menemukan hal-hal seperti ini. Yang, ini begini ya. Ini begini ya. Tadi Bapak kalau baca tafsir, Bapak nggak tahu. Ternyata saya nggak kurang, saya hafal jaiyah ya. Bapak nggak terasa ada kurang itu. Bapak tanggap hebatnya kita kan. Ternyata begitu gramatikal, loh saya kok nggak hafal alif bata sajib. Nah jadi sekarang kita interpretasi diri, sambil positifnya ya Pak. Berarti saya sekarang ini nggak hafal hijaiyah, berarti saya A B C D E F nggak hafal ya. Nah kalau Bapak dibilang A B C D E nggak hafal gimana namanya itu? Kan sekarang hijaiyah nggak hafal tuh. Nah sekarang Bapak nggak hafal A B C D E F, apa namanya? Bodoh. Saya nggak mengatakan itu. Mungkin saya katakan gini Pak, bahasa saya untuk menyentuh Bapak-Bapak semuanya, supaya jangan Bapak-Bapak, aduh saya PAUD ya, untuk Al-Quran saya PAUD. Pada saat ABCD itu kan berada di PAUD, A, B, C, D, E, F. Nah sekarang Bapak belajar alif, bata, sajid.
ternyata saya di Al-Quran masih PAUD saya ya. Lalu apa yang saya sombongkan lagi sekarang? Saya jadi nota Allah masih PAUD kok. Nah, itu yang diambil positifnya nanti. Kalau kita belajar Al-Quran. Tapi kalau Bapak hanya baca tafsir, Bapak nggak akan tahu firman kita di sini. Nah, itu masalah introspeksi diri aja. Oke, lanjut aja. Itu hanya sekedar kita berdialog dengan diri kita biar nanti Allah berikan pemahaman kepada kita. Kalau kita sudah ngakui, Allah akan berikan pemahaman. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja lampau. Ya, nah, sahabat 2. Kita tidak akan lepas dari pelaku. Apa tadi pelakunya? Huwa satu orang. Apa lagi? Huma. Bapak, saya mau izin Bapak. Ini kan mungkin kita butuh waktu kurang lebih. Bapak kan kalau jadwal kan sampai 15 menit lagi habis jam 10. Nah, sementara saya materi ini saya butuh waktu minimal setengah jam. Berarti nanti kita bubar kurang lebih 10:04 atau lebih dikit. Nah, apa Bapak ikhlas mengkorbankan waktu lebih sedikit ini atau ikhlas. Oke. Saya harus katakan gitu Pak, karena ada peserta Pak dari 10 Pak selesai kan gaji 10. Nah saya minta waktu dulu Bapak. Bisa bersedia? Anak SD. Bersedia ya Pak ya? Karena ya pernah terjadi seperti itu. Jadi saya diprotes. Kan Bapak janji jam 8 sampai 10. Sekarang udah jam 10 kok masih jalan penerangan juga. Saya udah perlu. Saya janji A, janji B, janji C, janji D, janji E. Nah, boleh Pak ya? Izin kan? Proses keterangan. Ya. Oke ya. Wahumahum. Wahumahum. Lagi. Iya. Huma. Hunna. Ya. Nanti di mana pemakaiannya? Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anna. Antum. Anti. Antuma. Antuma. Antunna. Lagi. Nahnu. Nah. Sekarang kita mau merubah kata kerja tadi. Kita ambil kata tadi satu contoh ja'ala. Ja'ala itu artinya apa? Menjadikan. Ini rumus. Nah, kata ja'ala ini pelakunya huwa, berarti huwa ja'ala. Huwa ja'ala. Ini rumusnya untuk huwa. Huwa ja'ala. Jadi ja'ala huwa. Jadi kalau misalnya tadi kata menjadikan, dia telah menjadikan. Ya, dia telah menjadikan. Oke, nah sekarang kalau huma gimana? Huma rumusnya adalah huruf pertama tetap. Ya, ini huruf pertama ya. Oke, saya angkat ke atas sedikit. Sama di atas ya. Huruf pertama tetap, huruf kedua tetap, huruf ketiga tetap. Tambahnya aja belakang itu alif, tambah aja alif belakang. Tambah alif. Nah, apa jadinya itu? Tambah alif jadinya ja'ala. Ja'ala. Kalau ja'ala dia telah menjadikan. Kalau ja'ala mereka berdua telah menjadikan. Ja'ala mereka berdua telah menjadikan. Tambah alif aja belakang. Beda ja'ala dengan ja'ala, beda belakangnya aja. Tambah alif. Nah, kalau hum gimana? Huruf pertama sama, huruf kedua sama, huruf ketiganya didomahkan. Di baris domah tambah waw sukun alif. Nah, teman, itu rumusnya. Itu rumus. Jadi apa jadinya? Ja'alu. 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 Ja'alu apa artinya? Ja'alu mereka menjadikan. Ya, ini rumusnya ja'alu mereka menjadikan. Nah, kalau iya apa? Mohon di apa Pak di suara di mute Pak, di mute. Mohon kohos di mute ya. Kohos mohon di mute suaranya. Ja'ala pelakunya iya tambah ta sukun. Ta sukun. Nah, ta sukun apa jadinya? Ja'alat. Nah, ja'alat. Ja'alat.
Mati aja. Apa ja'ala? Dia perempuan telah menjadikan. Ini perempuan laki-laki, ja'ala, ini ja'alat. Beda ya, kalau ja'ala laki-laki, kalau ja'alat perempuan. Nah, kalau huma berdua apa? Huruf pertama tetap, huruf kedua tetap, huruf ketiga tetap, tambahnya apa? Ta panjang. Tambah ta. Apa jadinya? Ja'alata. Apa jadinya? Jadinya ja'alata sini ya. Ja'alata. Ja'alata. Berarti mereka perempuan berdua telah menjadikan. Kalau ini dia telah menjadikan, mereka perempuan berdua telah menjadikan. Nah, mulai dari hunna sampai nahnu itu rumusnya sama. Samanya gimana? Coba lihat. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Nah, matikan, lalu tambah. Nah, pertama hidup, kedua hidup, ketiga matikan, tambah. Copy paste ini pindahkan semua ke sini. Copy paste aja itu. Rumus. Copy paste anta huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga dimatikan, tambah. Nah, matikan, tambah. Semua sama. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Huruf pertama, huruf kedua, huruf 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 ketiga. Lalu apa? Matikan semuanya. Matikan tambah, matikan tambah, matikan tambah, matikan tambah, matikan tambah, matikan tambah, matikan tambah. Nah, kalau begini apa jadinya? Jim, ain, lam. Ja'al. Ja'al, 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 ja'al. Samain di situ. Yang bedanya apa? Tambahnya. Tambah, tambah, tambah. Saat hunna, tambahnya adalah na. Nah, apa jadinya? Apa jadinya? Ja'alna. 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 Apa artinya ini? Mereka perempuan telah menjadikan. Ja'alna. Nah, tambahnya. Nah, ini tambahnya ya. Nah. Sampai di sini, tambahnya, buang an ini, ambil ta, pindah ke belakang. Ambil tuma, pindah ke belakangnya. Ambil tum, pindah ke belakangnya. Ambil ti, pindah ke belakangnya. Ambil tuma, pindah ke belakangnya. Ambil tunna, pindah ke belakangnya. Jadi apa ini tambah? Ta. Tambah tuma. Tambah tunna. Tum. Tambah tum. Tambah ti. Tambah tuma. Tambah tunna. Tambah tunna. Tunna. Ini apa kalau anak? Apa jadi di sini? Tambah ta. Ja'alta. Apa jadinya? Ja'alta. Nah, gampang kan? Ja'alta. Ja'alta. Apa arti ja'alta? Engkau telah menjadikan. Kalau antuma, siapa jadinya? Tambah tuma, ja'al. Ja'altuma. Nah, ja'altuma. Pakai rumus. Kalau antum, ja'altum. Ja'altum. Anti, ja'alti. Nah, kan gampang kan? Kalau tuma, ja'altuma. Nah, ja'altuma. Tunna, ja'altunna. Nah, ja'altunna. Nah, ana tambah tu. Apa jadinya? Ja'altu. Nah, ja'altu. Ja'altu. Kalau nahnu tambah na. Ja'alna. Nah, ja'alna. Inna ja'alna. Sini mau berikan ja'alna kan? Inna ja'alna. Oh, sesuai kami telah menjadikan. Nah, jadi ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna. Ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna. Di mana kata-kata ja'ala itu kemasukan pelaku. Kemasukan huwa dia, kemasukan huma, kemasukan hum, kemasukan anta, kemasukan tuma. Nah, kalimat ini nggak bisa dipisah. Inilah kata kerja untuk dalam Al-Quran.
Nah, itu yang saya tanya tadi, ada nggak bahasa di muka bumi ini yang kayak begini? Antara saya dengan makan bahasa Indonesia terpisah. Antara saya, I dan F bahasanya terpisah. Tidak ada yang terbagus seperti ini. Sehingga tidak mungkin berbeda dalam terjemahannya. Siapapun kelas di sini. Nah, inilah nggak ada gramatikal dalam bahasa manapun di muka bumi. Bapak boleh cari ya. Tadi satu, bedanya akar kata 3 huruf, bahasa lain nggak ada yang 3 huruf. Yang kedua, akar kata bergabung dengan pelaku menjadi satu kata. Yang bahasa dunia pun nggak ada. Kelebihan kedua. Apakah bahasa ini bukan bahasa wahyu, Pak? Bapak-bapak yang ahli bahasa di sini, saya bisa diskusi gitu. Ada nggak bahasa dunia kayak gini? Bukan. Jadi bahasa Quran itu adalah satu permata di atas tumpukan pasif-pasif yang ada. Di atas tumpukan kreatif. Berbeda di sini. Iki menandakan di bahasanya bahasa wahyu, bukan bahasa manusia. Boleh buktikan. Kalau bahasa manusia, cipta manusia nggak begini bentuknya. Pasti I read, biasa. I berbicara dengan read. Saya berbicara dengan makan. Bahasa manapun seperti itu bisa. Bahasa Quran enggak. Nah, gitu. Silakan dicatat. Dan kalau misalnya enggak dicatat, mungkin saya akan kasih satu contoh latihan bersama-sama kita. Habis itu PR di rumah nanti. Mantap, Pak Ustadz. Mantap. Alhamdulillah. Itu yang enggak ada bahasa dunia manapun. Terus terang, kadang-kadang saya menguraikan seperti ini, kadang nangis ya. Kenapa? Ini pasti saya belum paham sudah mengatakan ini bahasa Quran. Nggak ada bahasa dunia manapun nggak ada. Saya pernah ngambil TOEFL, skor cukup tinggi dulu. Tapi bahasa TOEFL nggak sama dengan bahasa Quran. Apalagi bahasa apa yang diambil? Nggak ada bahasa yang kayak gini. Nggak ada bahasa dunia manapun nggak ada yang menyatu antara pelaku dengan akar kata. Ada apa di balik itu rahasianya? Kenapa kok akar kata menyatu dengan pelaku? Bapak-bapak silakan nanti yang Bapak sudah melalang ke dunia mana saja carilah. Ada nggak bahasa di muka bumi ini yang menyatu antara pelaku dengan akar kata? Kenapa menyatu? Bahasa mana ini? Bahasa langit ini, Pak. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Ini Ustadz, berarti kesimpulannya itu bukan dihafalkan, tapi malah jadi rumus ya? Jadi rumus. Ya selama ini Bapak hafal. Ternyata dia rumus. Hafalan ya, hafalan aja gitu ya. Jadi, iya, ini rumus dia. Bagus. Ada rumusnya. Nah, ini yang kita mau ngomong, Pak. Saya kena orang matematik, ada rumus rupanya ya. Nah, ini yang saya bongkar. Bapak boleh lihat ya, ada nggak yang menyerahkan seperti ini? Pak Ustadz, bisa saya mau foto, Pak Ustadz? Silakan. Nggak terkejar, ada kepala Bapak. Maaf. Oke, saya tutup dulu ya. Bapak-bapak, Ibu, saya tutup dulu. Ucapan alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Saya tutup rekaman. Terima kasih.